Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1601. Kembali ke Akademi Seni Bela Diri Star Sen. Cloud Piercing Shuttle mendarat dan Ling Han menyimpannya. Dia melangkah menuju Istana Iblis Chaotic. Segera, dia tiba di Istana Iblis Chaotic. Master Iblis Histeria bertemu dengannya secara pribadi. Ling Han mengungkapkan beberapa rahasia alam surgawi yang sesuai, menyebabkan guru iblis ini sangat tercengang. Ini telah mematahkan pemahaman yang telah dia pertahankan selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya. Namun, seorang Demon Master tetaplah seorang Demon Master. Segera, dia menerima fakta ini. Ling Han membuatnya berjanji. Jika dia mampu merobek penghalang ke alam surga suatu hari nanti, dia akan membawa guru iblis ini bersamanya ke alam surgawi. Dia juga meninggalkan beberapa harta karun. Itu adalah harta karun yang dia rampok dari lebih dari 100 setan surga, setan bumi, dan setan hitam. Dia dengan santai memilih beberapa, dan itu cukup untuk menyebabkan mata histeria Demon Master melebar dan jantungnya berdebar kencang. Ling Han, di mana kedua kakak perempuan itu? Ling Han baru saja keluar dari kamar histeria Demon Master ketika dia melihat Wu Jue segera mendekatinya, mencari kesana kemari. Ling Han melakukan tendangan. Itu adalah istriku. Anda pergi saja kemanapun Anda inginkan. Jika Anda masih berani membiarkan imajinasi Anda menjadi liar, saya akan mengubah Anda menjadi seorang Kasim. Ekspresi Pan Asteriste kecil itu dipenuhi dengan keluhan saat dia menggumamkan sesuatu dengan pelan. Molly datang untuk mengirimnya pergi. Dan ketika dia tahu bahwa batas sebenarnya dari Eternal River Tier adalah 10 juta bintang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melongo karena terkejut. Sangat jarang melihat perubahan ekspresi yang begitu nyata darinya. Ling Han memberitahunya beberapa trik. Ini adalah metode yang telah ditemukan oleh berbagai negeri terlarang yang besar setelah bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya. Ouyang Taisan mengungkapkannya kepadanya, dan Ling Han tidak akan pernah menyimpan rahasia dari orang-orang terdekatnya, terutama mengenai rahasia kultivasi yang mendalam. Dia berangkat sekali lagi, dan tiba di planet awan dingin untuk mengunjungi Master Pedang Iblis Tuan. Sebelumnya, baik Histeria Demon Master dan Overlord Sword Demon Master telah melangkah dengan berani demi dirinya, dan dia mengingat kebaikan ini. Ling Han juga berjanji bahwa dia akan membawa Master Pedang Iblis bersamanya ketika dia masuk ke alam surgawi, dan juga meninggalkan beberapa harta sebagai tanda terima kasihnya, yang membuat guru iblis ini sangat sedih. Ini benar-benar seperti pepatah, mencari kebajikan dan mendapatkannya. Kebajikan memiliki pahala, kejahatan akan mendapatkan balasannya. Ling Han, ingatlah untuk kembali dan menemuiku, kata Zhu Xuan saat dia berjalan keluar, nadanya penuh dengan perasaan lembut. Ling Han sama sekali tidak memiliki desain padanya, dan memutuskan untuk jujur agar dia tidak membuang waktu untuknya. Nona Zhu, aku sudah memiliki beberapa kekasih, dan aku tidak akan mendengarkan. Zhu Xuan tidak mengizinkannya menyelesaikan kata-katanya. Dia menutupi telinganya dengan tangannya, berbalik, dan lari. Ling Han menghela napas. Semoga ini tidak menjadi hubungan yang naas. Bagaimanapun, dia tidak akan meremehkan wanita lain. Hanya kekasih di sisinya ini sudah cukup membuatnya pusing. Cloud Piercing Shuttle menembus udara, dan terbang menuju Tu Realm Passageway. Sebenarnya, Netherworld juga memiliki banyak dua jalan lintas alam, dan salah satu dari mereka dapat mencapai alam abadi. Tetapi Ling Han tidak akrab dengan tempat-tempat lain di alam abadi. Bagaimana jika dia melangkah lebih jauh jika dia keluar dari lorong lain? Lupakan. Dia sebaiknya kembali ke jalur aslinya. Bagaimanapun, itu hanya masalah beberapa tahun. Cloud Piercing Shuttle berjalan dengan cepat, sementara Ling Han dan teman-temannya berkultivasi di dalam menara hitam.
2 tahun telah berlalu, mereka sudah sampai di Tour Realm Passageway. Selanjutnya, kekuatan mereka meningkat pesat dibandingkan dengan 2 tahun lalu. Tidak hanya Heavenly Phoenix Divine Maiden maju ke tingkat sungai abadi, dia bahkan telah mencapai tingkat ekstrim sedang, dan permaisuri. Sementara itu, telah mencapai tahap puncak tingkat yang sempurna dari tingkat sungai abadi, dan saat ini sedang bekerja keras melanggar terobosan paling penting untuk maju ke level puncak. Sebagai perbandingan, tingkat kultivasi Ling Han memiliki peningkatan terkecil. Dia baru saja berhasil mencapai tahap puncak dari ekstrim tinggi, dan perlu sedikit tenang. Kemudian, dia akan menerobos ke tingkat yang sempurna dalam sekali jalan. Setelah memasuki alam abadi, klan Hu akan dapat memahami tautan karma pada saya, dan pertempuran lain tidak bisa dihindari. Namun, peningkatan kekuatan terakhir akan tepat untuk mereka, Ling Han berkata pada dirinya sendiri. Berharap Hu Clan akan mempelajari pelajaran mereka dan mundur, ini jelas bukan harapan yang realistis. Mereka melakukan perjalanan dengan berjalan kaki, dan mulai melewati Tour Realm Passageway. Sekarang, ketiganya berada di tingkat sungai abadi, dan salah satu dari mereka bahkan telah mencapai tingkat yang sempurna dari tingkat sungai abadi. Di tempat ini, mereka secara alami benar-benar tak terkalahkan. Namun, mereka tidak berniat melakukan pertumpahan darah tanpa alasan. Di dunia bawah, mereka menunjukkan ciri-ciri unik dunia bawah, dan setelah memasuki alam abadi, mereka secara alami berubah. Meskipun Heavenly Phoenix Divine Maiden tidak dapat menggabungkan regulasi dari dua alam, dia mampu mengubahnya. Namun, kekuatannya menurun drastis setelah memasuki alam abadi. Setelah semua, dia sebelumnya telah mengembangkan peraturan dunia bawah selama ini. Setelah melewati Tour Realm Battlefield, mereka kembali ke Immortal Realm. Mereka semua merasa seperti akhirnya melihat terang hari lagi. Meskipun mereka tidak tinggal bertahun-tahun di dunia bawah, mereka mengunjungi perawan surgawi bulan ungu lagi, dan yang membuat mereka senang adalah kenyataan bahwa perawan surgawi bulan ungu benar-benar berhasil mendapatkan terobosan dalam beberapa tahun ini, dan telah maju ke tingkat yang sempurna dari tingkat sungai abadi. Tentu saja, perawan surgawi bulan ungu pasti lebih terkejut karena ketiga orang ini meningkat dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat darinya. Seperti biasa, Ling Han meninggalkan beberapa sumber daya budidaya. Dengan kekayaannya saat ini, tentu saja ini bukan masalah besar. Setelah meninggalkan tentara bulan ungu, Heavenly Phoenix Divine Maiden bertanya, apakah kita kembali ke Join Peace Planet atau pergi ke Wood Figure Planet? Wood Figure Planet, jawab Ling Han tanpa ragu-ragu. Dia masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan, seperti bertanya pada Long Xiangyu tentang keberadaan bibinya sehingga dia bisa meminta tanduk naga. Kedua wanita itu secara alami tidak menyuarakan keberatan. Mereka sekali lagi melakukan perjalanan melalui Cloud Piercing Shuttle menuju planet gambar kayu. Mereka tidak menghabiskan banyak waktu dalam perjalanan ke sana, dan hanya dalam beberapa bulan, mereka sudah sampai di Wood Figure Planet. Cloud Piercing Shuttle mendarat dengan tenang, tanpa memberitahu siapapun tentang kehadirannya. Ling Han dan teman-temannya tiba di kampus ke-8. Tempat ini seperti dulu. Seolah-olah masalah dengan Hu Clan belum pernah terjadi sebelumnya. Ling Han. Namun ketika mereka muncul di pintu masuk Akademi Seni Bela Diri, mereka kebetulan bertemu dengan seseorang yang secara tidak sengaja keluar. Ketika dia melihat mereka bertiga, dia tiba-tiba sangat terkejut. Kemudian, dia menjadi sangat marah, dan melepaskan pukulan tepat ke Ling Han. Kamu **** ngan, kamu benar-benar berani kembali? Permaisuri mengambil satu langkah ke depan, dan menekan telapak tangannya di udara kosong. Peng, orang itu langsung dikirim terbang. Di depan permaisuri saat ini, bahkan orang besar seperti Chai Miao dan Ren Feiyun harus mengakui kekalahan. Ling Han tersenyum tipis, dan menghentikan tindakan permaisuri selanjutnya. Dia bertanya, jadi bagaimana jika itu saya? Mengapa saya tidak bisa kembali? Orang itu berjuang untuk berdiri saat dia dengan marah berseru pada Ling Han. Kamu telah membawa begitu banyak masalah ke akademi. Sebuah pikiran melintas di kepala Ling Han. Pada saat itu, meskipun dia telah menarik malapetaka, klan Hu mungkin tidak akan dengan mudah menyelamatkan Akademi Seni Bela Diri Starsen.
Dia mengangguk dan berkata, "Setelah saya pergi, apa yang terjadi?" Orang itu akhirnya menjawab setelah dia berulang kali menanyai mereka. Meskipun Huklen tidak melakukan pembantaian di Akademi Seni Bela Diri Starsen, mereka masih menyebabkan akademi tersebut mengeluarkan banyak kekayaannya. Praktis seluruh perbendaharaan telah dikosongkan. Di tahun-tahun ini, semua murid akademi mengalami masa-masa yang menyedihkan karena sumber daya kultivasi mereka tidak dapat didistribusikan sama sekali, dan penyebab utamanya adalah Ling Han. Ling Han mengusap dagunya. Dia pasti akan memanggil Huklen untuk menghitung hutang ini. Berapapun yang mereka ambil, dia akan meminta mereka membayar kembali 10 kali lipat, tidak 100 kali lipat jumlahnya. Ling Han, pria lain, keluar. Namun dia segera membocorkan niat membunuh yang mengancam. Chai Miao, Ling Han tidak bisa menahan senyum, dan berkata, "Kakak senior Chai, sudah lama sekali sebelumnya, meskipun kamu sangat sombong terhadapku, aku masih mengakui bahwa kamu adalah raja tingkat dalam hal apapun. Namun kamu sebenarnya bersedia menjadi antek lain, yang membuatku meremehkanmu. Jangan berdebat dengan sia-sia." Chai Miao menunjuk ke arah Ling Han. "Kamu melarikan diri karena takut akan hukuman, dan melibatkan akademi. Dan sekarang, Anda benar-benar memiliki wajah untuk kembali. Aku akan menekanmu." Chapter 1602. Sangat marah. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Jika kita berbicara tentang hukuman, itu juga bukan terserah kamu, jadi jangan berpura-pura menjadi begitu benar. Saya katakan, sebelumnya, Anda membawa wanita jelek itu untuk membuat masalah bagi saya, dan saya belum memanggil Anda untuk menjelaskannya. Hak apa yang Anda miliki untuk menentang Saint Misus?" Chai Miao bertanya dengan dingin, dan tatapan yang dia arahkan pada Ling Han mengandung sedikit kecemburuan. Dia memang cemburu pada pemuda di hadapannya ini. Ketika dia pertama kali masuk ke akademi, dia dipaksa untuk merangkak melalui lubang anjing, dan meskipun ini memacu semangatnya yang tak ada habisnya, tidak dapat disangkal bahwa hatinya masih terpelintir oleh pengalaman itu. Tapi yang membuatnya semakin marah adalah fakta bahwa Ling Han memiliki seorang wanita yang sangat cantik dan anggun tanpa batas di sisinya. Bagian mana dari dirinya yang lebih rendah dari Ling Han? Mengapa bukan dia yang mendapat bantuan dari seseorang yang berpangkat tinggi dan menghindari penghinaan merangkak melalui lubang anjing? Mengapa bukan dia yang memiliki permaisuri yang sangat cantik di sisinya? Karena itu, dia selalu memusuhi Ling Han. Ketika mereka berdua saling berhadapan, murid lain menemukan mereka juga, dan mereka tidak bisa tidak berseru kaget. "Saya menelepon yang lain, dan Anda menelepon yang lain, dan tiba-tiba lebih banyak orang datang." Ling Han, itu Ling Han, dia benar-benar kembali. Kakak Ling, Kakak Ling, Kakak Ling," semua orang berteriak. Meskipun ada beberapa orang yang membenci Ling Han karena dia telah menyebabkan mereka tidak memiliki sumber daya budidaya untuk digunakan dalam beberapa tahun terakhir, ada lebih banyak yang ingat bahwa dialah yang telah melangkah keluar untuk melindungi kebanggaan akademi, dan dengan tegas menerima 3 pukulan dari Hu Yingmu, memaksa Hu Yingmu untuk membuat permintaan maaf di depan umum, dan Ling Han lah yang membunuh yang terakhir di tempat. Bagi mayoritas, ini adalah legenda. Sekarang legenda telah muncul di depan mereka, wajar jika semua orang bersemangat, dan mereka semua mulai bersorak. Ling Han mengangguk pada masa yang dianggap menyapa mereka. "Ada terlalu banyak orang di sini. Dia tidak punya waktu untuk menyapa mereka satu persatu." "Ling Han," Chai Miao berteriak keras. Dia secara alami tidak mau diabaikan sepenuhnya. "Jangan cemas, aku belum melupakanmu." Ling Han berbalik untuk menatapnya. Mata dingin berkedip-kedip. Dia merasa bahwa Chai Miao sengaja mengincarnya, dan tidak seperti yang lainnya, yang sebelumnya telah membencinya hanya karena dia telah melanggar tradisi. "Karena Anda menargetkan saya juga tidak perlu bersikap sopan. Ayo lawan aku," Chai Miao berteriak keras. Akademi Seni Bela Diri Starsen tidak memiliki aturan apapun yang melarang penggunaan kekuatan superior seseorang untuk menggertak lawan yang lebih lemah. Jika Anda takut dipukuli, maka patuhlah tinggal di tempat Anda sendiri dan jangan keluar. "Chai Miao, apakah kamu manusia?" Ren Feiyun melangkah keluar.
Sebelumnya, ketika seorang Saint tiba dan dengan sengaja menginjak kebanggaan akademi kita, di manakah kamu? Mengapa Anda tidak melompat keluar? Sebaliknya, itu adalah Ling Han. Dia melangkah keluar dan mengambil kembali kebanggaan akademi kita, tapi bagaimana denganmu? Kamu sebenarnya memperlakukan dia seperti ini sekarang? Ekspresinya dipenuhi dengan penghinaan. Pada saat itu, mengapa kamu tidak menantang Ling Han? Pada saat itu, Ling Han masih memiliki kekuatan tempur Saint King yang membara, dan memiliki kekuatan pertempuran yang tak tertandingi, dan Anda bahkan tidak berani menantangnya sama sekali. Jika kamu ingin bertempur, ayo, aku akan menjadi lawanmu. Kata-kata ini kuat dan bergema, dan juga membuat mayoritas menanggapi dengan cara yang sama. Mereka semua mulai bersorak, mendukung Ling Han. Chai Miao tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat marah, dan berseru, "Jangan lupa, itu juga karena dia yang melibatkan akademi." Dan apa yang dia lakukan? Dia baru saja menyelinap pergi, tapi bagaimana dengan kita? Kalian semua memikirkannya, sumber daya kultivasi apa yang kalian semua dapatkan beberapa tahun ini, dan salah siapa itu? Chai Miao, apakah kamu sudah muak? Nada Ren Fei Yun sedingin es. Dia tidak bisa lagi menahan diri untuk tidak bergerak. Pada saat ini, sesosok bergerak sebelum dia berhasil, dan melompat ke arah Chai Miao. Justru permaisuri. Dia berani menghina suaminya, waspadai serangannya. Dengan lambaian tangannya, dia menamparkan Chai Miao. Chai Miao tidak peduli. Sebelumnya, permaisuri mampu melawannya sampai imbang, dan itu karena yang terakhir memiliki batu bata aneh yang bisa menyerap semua serangan. Itu bukan karena kekuatan permaisuri sendiri cocok untuknya. Dan sekarang, tanpa mengambil batu bata itu, kamu masih ingin melawanku? Dia menyeringai dingin, dan tahu wanita terhormat dan sombong semacam ini harus dikalahkan terlebih dahulu sebelum seseorang bisa menaklukkan hatinya. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan repot-repot menatap Anda. Kamu bukan tandinganku, aku tidak ingin melukai, Pa. Chai Miao belum menyelesaikan kata-katanya ketika dia sudah menerima tamparan keras. Seluruh tubuhnya tiba-tiba terbalik. Darah menyembur deras, menciptakan busur di udara seperti pelangi, meski itu lebih tragis daripada indah secara alami. Permaisuri berdiri di sana, sangat bangga. Ekspresinya dipenuhi dengan penghinaan, itu jelas ekspresi yang menghina, namun semua orang merasa sulit untuk merasakan sedikitpun ketidaksukaan, dan hanya merasa bahwa permaisuri benar-benar terlalu tangguh dan agresif. Mereka sangat ingin memujanya. Begitu punggung Chai Miao mendarat di tanah, dia segera bangkit kembali, ekspresinya dipenuhi dengan penghinaan dan kemarahan. Dia memandang permaisuri lagi, dan dengan mengancam berkata, "Jadi, Anda telah maju ke tingkat yang sempurna dari tingkat sungai abadi. Tidak heran, ini sangat mengejutkan. Harus diketahui bahwa ketika permaisuri pertama kali memasuki akademi, dia hanya berada di tingkat puncak tingkat tubuh surgawi. Namun sekarang dia secara mengejutkan mencapai tingkat yang sempurna dari tingkat sungai abadi, dan sudah mampu menerobos ke orang suci tingkat." Semua orang menarik napas dengan tajam. Mereka yang bisa memasuki tempat ini secara alami adalah semua keajaiban dan tingkatan raja dari galaksi masing-masing. Mereka digunakan sebagai contoh bagi orang lain untuk membandingkan diri mereka sendiri. Lihat saja itu dan itu, dia sudah masuk ke tingkat sungai gunung dalam berapa tahun, dan sudah menjadi tingkat bulan matahari dalam berapa tahun, tetapi dibandingkan dengan permaisuri Luan Xing, mereka semua sampah. Namun Chai Miao tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Sebelumnya, dia telah meremehkan kekuatannya, dan lebih jauh lagi, dia berjalan di jalur menggunakan diri sendiri sebagai formasi. Ketika formasi diaktifkan, itu adalah cerminan sebenarnya dari kekuatan aslinya. "Kamu telah membuatku marah," dia menyatakan. Weng. Sebuah formasi pembunuhan diaktifkan di dalam dirinya, dan beberapa pola formasi muncul di kulitnya, menakutkan yang tak terbayangkan. Permaisuri memberikan tamparan lagi, dan Chai Miao sekali lagi dikirim terbang. "Ini, apa yang terjadi di sini?"
Meskipun mereka telah mendengar Chai Miao mengatakan bahwa Permaisuri Luan Xing telah mencapai tingkat yang sempurna dari tingkat sungai abadi, tidak ada satu orang pun yang benar-benar berpikir bahwa Permaisuri akan mampu menyamai Chai Miao, karena dia adalah salah satu dari 3 jagoan besar kampus ke-8. Apa arti nama jagoan? Itu berarti tak terkalahkan di antara teman-temannya. Mereka percaya bahwa selama formasi pembunuhan Chai Miao diaktifkan, dia pasti bisa menahan Permaisuri. Bagaimanapun, dia baru saja menerobos ke tingkat kultivasi ini, jadi bagaimana mungkin dia bisa melawan tembakan besar? Tapi hasilnya membuat semua orang mendapat tamparan keras di wajah. Jadi bagaimana jika formasi pembunuhan diaktifkan? Dia masih akan dihancurkan. Ren Feiyun. Semua murid. Mustahil. Chai Miao menutupi wajahnya dengan satu tangan, bahkan rambutnya sedikit berantakan. Dia menatap Permaisuri dengan heran. Dia pasti tidak bisa menerima hasil ini. Bagaimana mungkin Permaisuri mengganggunya? Tangan rampingnya bergerak berulang kali. Pa. Serangan tamparan dilakukan, dan Chai Miao sama sekali tidak memiliki cara untuk melawan. Saat ini, tidak hanya tingkat kultivasinya sama dengan Chai Miao, dia juga merupakan janin surgawi, dan juga telah mengembangkan beberapa teknik surgawi yang baik. Bagaimana mungkin kehebatan pertempuran seperti itu masih tidak bisa menghancurkan tembakan besar palsu? Tanpa memasuki level puncak, bagaimana mungkin dia bisa disebut jagoan? Semua orang menonton dengan kaget. Tembakan besar yang mereka semua yakini, Chai Miao, yang pasti tidak akan kalah dalam pertempuran dengan level yang sama, sekarang serapuh seolah-olah dia adalah seorang sarjana lemah yang tidak pernah berkultivasi dalam hidupnya. Ini terlalu sulit dipercaya. Chapter 1603. Klan Hu disiagakan. Permaisuri mengangkat tangannya, tampak seperti dia berencana untuk menyerangnya lagi. Chai Miao dengan cepat berlari dan melarikan diri, tetapi dia baru saja bergerak ketika dia menyadari bahwa dia sebenarnya telah memasuki ruang tertutup yang sepenuhnya tertutup. Tidak ada jalan keluar dari ruang ini. Pada saat dia tertegun, dia sekali lagi kembali ke dimensi normal, namun orang lain telah muncul di depannya. Itu adalah Ling Han. Tiba-tiba, dia merasakan kemarahan dan kebencian yang kuat tumbuh dalam dirinya. Permaisuri telah menjadi jagoan besar di antara orang-orang hebat, dan dia sama sekali bukan tandingannya, tetapi Ling Han hanya berada di tingkat ekstrim yang tinggi dari tingkat sungai abadi, jadi bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan untuk jagoan besar seperti dirinya? Aku akan melampiaskannya padamu. Dia meraih Ling Han. Dia berencana untuk menghilangkan rasa frustrasi yang dia alami dengan permaisuri Ling Han. Ling Han merasa tertekan sesaat. Ada begitu banyak kemampuan yang dia miliki sekarang sehingga dia tidak tahu mana yang harus dia gunakan untuk menghadapi Chai Miao. Membunuh formasi, 9 api surga, teknik pedang petir, Tide of the Ages, kegelapan malam terpenting, tangan bayangan naga terbang, dia mendesah pelan. Di mata Chai Miao, ini secara alami merupakan ekspresi kelemahan. Dia tidak bisa membantu tetapi menyeringai dingin. Bocah ini benar-benar konyol. Dia tidak lagi memiliki kekuatan Saint King, dan masih berani melawannya. Sungguh sial, dia membenci Ling Han karena memiliki harta yang sangat berharga seperti esensi darah Saint King dan benar-benar menggunakannya untuk kepuasan sesaat. Jika itu diberikan kepadanya, dia secara alami akan menggunakannya di situs kuno ketika dia mencari harta karun. Seberapa berharganya harta semacam itu yang akan membutuhkan esensi darah Saint King untuk bisa mendapatkannya? Sayang sekali, pemborosan besar. Karena itu, dia sangat membenci Ling Han. Dia menekan telapak tangan, dan formasi pembunuhan diaktifkan. Dia tidak akan membunuh Ling Han, tapi akan membuatnya menderita sebanyak mungkin. Ling Han berpikir sejenak, lalu menunjuk Chai Miao. Kegelapan yang tak terlukiskan dan paling sunyi segera menyelimuti Chai Miao. Itu jelas hanya seluas 9 meter, tapi Chai Miao masih terjebak di dalamnya, dan tidak bisa melarikan diri apapun yang dia lakukan. Semua orang tercengang. Apakah Ling Han menjadi orang suci?
Bagaimana dia bisa menjebak Cai Miao dalam kegelapan hanya dengan menunjuk satu jari, dan dia tidak muncul kembali setelah itu. Lebih jauh, dia telah menyebabkan Cai Miao menghilang secara misterius sekarang. Jadi teknik apa itu? Hanya beberapa tahun telah berlalu, dan jarak antara mereka dan Ling Han tampaknya telah melebar ke tingkat yang tak terlukiskan. Beberapa tahun yang lalu, mereka masih bisa mengatakan bahwa Ling Han telah menyalurkan esensi darah Saint King, jadi sangat normal jika mereka bukan tandingannya. Tapi sekarang, beberapa orang sangat luar biasa, dan selalu bisa menciptakan keajaiban, sementara yang lain hanya bisa menyembah mereka. Kakak Ling, semua orang bersorak. Penggarap mengagumi para elit, dan Ling Han telah menggunakan kekuatan sejati untuk memenangkan rasa hormat semua orang. Ling Han mengangguk sambil tersenyum, dan memasuki akademi bersama kedua wanita itu. Semua murid mengikuti di belakangnya, dan berbicara dengan penuh semangat. Mayoritas dari mereka menanyakan pengalaman Ling Han selama beberapa tahun ini, dan tentu saja, ada beberapa yang ingin tahu bagaimana Ling Han menjadi begitu kuat. Ling Han tidak menyembunyikan apapun. Dia berbicara tentang bagaimana dia diburu oleh Hu Feng, dan melarikan diri ke dunia bawah. Namun dia berkembang di sana, dan bahkan memiliki beberapa hubungan dengan dua master iblis, yang membuat semua orang mendecakkan lidah karena terkejut. Kalau memang mereka tidak mungkin bertahan sampai perubahan regulasi selesai. Mereka sudah lama menjadi sasaran dan dibunuh oleh para elit dunia bawah. Tentu saja, Ling Han secara alami tidak mungkin mengungkapkan rahasia inti seperti alam surgawi dan menara hitam. Ada beberapa hal yang masih mengharuskan Star Sensei untuk memutuskan apakah akan mengumumkannya atau tidak. Kamu sudah kembali. The Tranquil Heart Saint muncul dan mengangguk pada Ling Han, ekspresi kejutan berkedip di wajahnya. 27 formasi pembunuhan, dan lebih jauh lagi, itu adalah formasi pembunuhan terkuat di bawah level Saint. Formasi 9 kematian tak terbatas, bocah ini adalah monster. Salam, Saint. Ling Han menyapa dengan tangan terkatup. Orang suci hati yang tenang bisa disebut sebagai guru yang baik dan teman yang membantu baginya. Datang, The Tranquil Heart Saint membawa Ling Han untuk bertemu dengan Star Sensei. Ancaman dari Hu Clan belum diselesaikan. Bagaimana mungkin Ling Han berani kembali saat ini? Apakah dia ingin mati? Ling Han hanya mengatakan bahwa dia memiliki cara untuk sementara waktu memiliki kemampuan Saint King, dan tidak perlu khawatir tentang Hu Clan. Selain itu, dia mengungkapkan rahasia alam surgawi kepada dua orang suci. Di masa depan, ketika dia memasuki alam surgawi, dia tidak keberatan membawa beberapa orang bersamanya. Kedua orang suci itu tercengang. Meskipun mereka sudah berdiri di puncak alam abadi, ternyata, jika mereka berada di alam abadi, mereka bahkan tidak bisa disebut elit. Ini menyebabkan kekecewaan bagi mereka, dan bahkan sulit bagi mereka untuk menerimanya. Tetapi orang suci adalah orang suci. Secara alami tidak mungkin bahwa mereka bahkan tidak memiliki sedikit keberanian, dan mereka segera menyatukan diri mereka dapat berkultivasi ke tingkat tertinggi di alam kuno, yang membuktikan bahwa bakat alami mereka luar biasa. Jadi setelah mereka masuk ke surga realem, mereka juga tidak boleh kalah dengan siapapun. Setelah kembali ke kampus ke-8, Ling Han memusatkan perhatian untuk meminta bimbingan dari orang suci hati yang tenang tentang formasi. Ini adalah Saint yang telah menggantikan Dao melalui formasi, dan dalam hal pemahaman formasi, dia jauh lebih unggul dari Star Sensei. Orang suci hati yang tenang sangat mengagumi Ling Han, dan dia merasa sedih secara internal. Sebelumnya, akan lebih baik jika dia bisa mengambil Ling Han sebagai murid pribadinya, tetapi sekarang, potensi dan kemampuan yang ditunjukkannya menyebabkan dia bahkan terkesiap karena terkejut. Dan dia sendiri merasa bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengambil Ling Han sebagai murid. Ling Han sudah lama bisa membunuh Hu Yingmu, namun dia sendiri bahkan tidak berhasil menerima satu serangan pun dari yang terakhir. Terlebih lagi, Ling Han telah mengajukan banyak pertanyaan yang memberinya inspirasi yang sangat besar, dan berulang kali membuat banyak komentar cerdik dan menyuarakan gagasan yang tidak biasa. Mengikuti tren itu, mungkin tidak butuh beberapa ribu tahun, dan dia akan bisa maju menjadi seorang medium Saint. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa lebih menyayangi Ling Han, dan semakin merasa bahwa sangat disayangkan bahwa dia bukan muridnya. Keuntungan Ling Han bahkan lebih besar.
dalam hal memahami dasar-dasar formasi, orang suci hati yang tenang jauh melampaui dirinya, dan ketika dia menjelaskan materi pelajaran yang sulit dalam istilah yang sederhana dan mudah dimengerti, semuanya menjadi jelas baginya sekaligus. Selain itu, dia merasa bahwa selama dia bisa mencapai Saint Tier, dia harus bisa dengan cepat memahami formasi Saint Level. Waktu berlalu dengan tenang, dan dalam sekejap mata, beberapa bulan telah berlalu. Tanah terlarang 8 batu, klan Hu. Pada saat Ling Han melangkah ke alam abadi, mata Hu Luo segera terbuka, kemarahan dan rasa sakit melintas di wajahnya. Fenger benar-benar mati. Dia mencubit jari-jarinya dan membuat prediksi, dan setelah beberapa saat, rambutnya tanpa sengaja memanjang, dan sepertinya dia sangat terpana. Bocah tercela itu, bagaimana ini bisa terjadi? Berdasarkan kesimpulan saya, dia seharusnya tidak lagi memiliki esensi darah Raja Suci yang tersisa. Sementara Fenger telah memperoleh setetes esensi darah yang saya berikan secara pribadi kepadanya. Jadi bagaimana mungkin dia bisa mati di tangan bocah tercela itu? Tautan karma tidak bisa dipalsukan. Ouyang Taisan, dasar orang tua yang kasar, itu pasti kamu? Hu Luo tiba-tiba membanting telapak tangannya ke atas meja, dan saat kekuatan yang menakutkan itu hilang, Hong, ruangan tempat dia berada tiba-tiba hancur berkeping-keping. Seorang pelayan dan pelayan laki-laki bahkan tidak bisa berseru kaget ketika mereka juga berubah menjadi debu bersama dengan ruangan itu sendiri. Akhirnya, dia mendapatkan kembali kendali atas emosinya. Kalau tidak, itu bukan masalah satu kamar, melainkan seluruh negeri terlarang 8 batu yang mungkin bisa dihancurkan olehnya dalam amarahnya. Grand Elder, Grand Elder, Grand Elder, 6 orang suci segera muncul, dan semua dari mereka memandang Hu Luo dengan hormat. Meskipun ada 2 raja suci lainnya di klan Hu, hanya Hu Luo yang telah mencapai tahap puncak, dan kecakapan bertarungnya termasuk dalam kategori tembakan besar. Ini adalah kekuatan penstabil dari seluruh Hu Clan, namun sesepuh itu benar-benar terbang ke dalam amarah yang begitu menggelegar, yang secara alami mengejutkan yang lain. Tautan karma, Hu Feng, dengan sangat cepat, mereka menemukan alasan kemarahan Hu Luo, dan semua ekspresi mereka tanpa sadar menjadi gelap. Hu Feng terlalu luar biasa, dan mereka percaya bahwa dia bisa disebut ajaib bahkan di alam surgawi. Namun sekarang dia benar-benar terbunuh. Ouyang Taisan sebelumnya telah berperan sebagai mediator untuk bocah tercela itu, namun sekarang Fenger telah mati di tangan bocah sialan itu. Aku yakin itu pasti Ouyang Taisan yang melukai Fenger dengan parah. Dan bocah sialan itu pasti memanfaatkan celah itu untuk melancarkan serangan fatal, kata Hu Luo mengancam, niat membunuhnya berbentuk padat. Chapter 1604. Pengkhianat. Kita pasti tidak bisa mengampuni bocah sialan itu. Sejak tautan karma telah muncul, itu adalah bukti bahwa bocah tercela telah kembali ke alam abadi. Keberanian yang kurang ajar. Dia membunuh salah satu Hu Clan kita, dan benar-benar berani kembali. Kita tidak boleh ceroboh. Bocah tercela itu sebelumnya melarikan diri ke dunia bawah, namun sekarang kembali. Pasti ada yang aneh tentang itu. Saat para orang suci berbicara, mereka semua memutuskan bahwa Ling Han harus dibunuh, atau tanah terlarang 8 batu tidak perlu ada lagi di masa depan. Memiliki 2 orang suci mati secara berurutan di tangan seorang junior, mereka akan dianggap sangat jijik oleh yang lain. Namun, kembalinya Ling Han terlalu tidak masuk akal, yang membuat mereka percaya bahwa ini mungkin jebakan. Hu Luo bersenandung rendah. Pembalasan ini pasti harus dilakukan, dan Ling Han masih memiliki harta langka Raja Sungai Surgawi itu adalah teknik Raja Surgawi. Bahkan jika ini adalah jebakan, kita tidak bisa memperingatkan tanah terlarang lainnya, katanya dengan cepat. Aku akan menyembunyikan putaran takdir sehingga negeri terlarang lainnya tidak akan bisa membuat prediksi apapun, dan kemudian aku secara pribadi akan memburu bocah tercela itu. Tetua Agung, dengan Ouyang Taisan, kakek tua itu, mengaduk-aduk masalah secara rahasia. Sangat mungkin ada tanah terlarang lain yang terlibat untuk menargetkan kita, seorang suci berbicara. Hu Luo mengangguk, dan berkata,
kedua dan keenam, kalian berdua tetap di belakang, dan yang lainnya, kalian semua akan pergi bersamaku. Selain itu, kami akan membawa beberapa junior dengan bakat alami yang luar biasa bersama kami. Karena mereka ingin membujuk saya juga akan melakukan penyelidikan sendiri. Jika mereka muncul dengan kekuatan penuh, dan sarang mereka dihancurkan tepat di belakang punggung mereka akan menangis. Tetapi dengan 5 orang suci, mereka tidak percaya bahwa Ling Han masih dapat membuat gangguan. Betapapun hebatnya Ouyang Taisan, dia masih merupakan tokoh besar di dunia bawah, dan memiliki pengaruh terbatas di alam abadi. Demi harta langka Raja Sungai Surgawi, bahkan jika ini jebakan, kita harus turun tangan, Huluo menyatakan dengan tegas. Para orang suci lainnya mengangguk. Jika mereka memperoleh teknik Raja Surgawi, klan Hu akan meroket, dan ketika mereka memasuki alam surgawi di masa depan, bahkan mungkin mereka akan menjadi kekuatan tingkat Raja Surgawi tingkat atas. Itu layak dipertaruhkan. Dengan Huluo yang memimpin, ada total 6 orang suci yang mengendarai jalur emas mereka menuju ke planet gambar kayu. Para junior secara alami tinggal di dalam alat Dewa Tata Ruang. Namun karena jaraknya yang terlalu jauh, bahkan mereka harus menempuh waktu 3 bulan penuh untuk akhirnya tiba di Wood Figure Planet. 6 orang suci tiba, dan 2 raja suci ada di antara mereka. Konsep macam apa itu? Dengan kekuatan suci mereka menyebar, semua makhluk hidup di seluruh planet sosok kayu merasakan getaran langsung dari hati mereka, seolah-olah jiwa mereka akan segera hancur. Salam. Saint King Star Sen keluar dengan 9 muridnya di belakangnya, memberi salam hormat kepada Huluo. Huluo saat ini membuat prediksi, dan juga menyebarkan akal surgawi dalam pengamatan, tapi sekarang peduli bagaimana dia terlihat, dia tidak dapat menemukan sedikit pun planet ini sama seperti sebelumnya. Elit terkuat di sini hanya seorang Saint Agung. Aneh, terlalu aneh. Dia pasti tidak percaya bahwa Ling Han berani melangkah mundur begitu saja. Pasti ada yang aneh tentang masalah ini, dan pasti ada konspirasi tentangnya. Mungkinkah kekuatan di belakang Ling Han bersembunyi di alat Dewa Tata Ruang? Dia benar-benar berpikir berlebihan. Namun, tidak peduli seberapa liar imajinasinya, bagaimana mungkin dia bisa berpikir bahwa ada sesuatu seperti peningkatan kekuatan dari Menara Hitam? Dia memang tidak bisa mengerti bagaimana Ling Han berani kembali sendirian. Di matanya, semakin tenang dan damai tempat ini, semakin menakutkan niat membunuh di sini. Mungkin ada cukup banyak tanah terlarang yang menargetkan mereka, ingin mengambil kesempatan untuk menyingkirkan negeri terlarang 8 batu. Jangan berpikir bahwa hanya karena mereka memiliki nama Forbidden Land, mereka berada di pihak yang sama. Salah, ada konflik perebutan kekuasaan bahkan di dalam klan yang sama, apalagi di antara kekuatan tingkat atas ini. Hanya ada begitu banyak harta berharga seperti obat suci. Jadi bagaimana mereka bisa mendapatkan harta ini jika mereka tidak merebutnya dari saingan mereka? Dengan adanya benturan kepentingan, tentu akan terjadi permusuhan. Selanjutnya, 8 batu terlarang tanah terbiasa menjadi agresif, dan telah menyinggung siapa yang tahu berapa banyak kekuatan yang berbeda. Tidaklah aneh bagi orang lain untuk bekerja sama dan mengeroyok mereka. Meskipun Huluo tidak tahu persis tanah terlarang mana yang terlibat, dia menekan amarah dan niat membunuh di dalam hatinya, dan berkata, "Saya telah membawa beberapa klan ke sini hari ini untuk berdebat kecil dengan murid-murid Anda." Star Sen memasang ekspresi aneh. Apa yang dia rencanakan di sini? Siapapun dapat mengatakan bahwa seluruh ekspresi Anda berkobar dengan niat membunuh. Namun Anda sebenarnya belum menunjukkan kecenderungan pembunuhan dan kekerasan. Sebaliknya, Anda mengungkapkan niat untuk berdebat. Apakah kamu sudah gila? Tapi Raja Suci telah berbicara. Jadi siapa yang diizinkan untuk menolak? Baiklah, aku akan membuat pengaturan yang diperlukan. Dia berbicara dengan suara rendah kepada 9 orang suci, dan meminta mereka memilih beberapa murid yang menjanjikan dan luar biasa dari kampus masing-masing. Mereka semua pindah ke Akademi Kuno, dan duduk di kursi penonton. Kedua Raja Suci secara alami duduk di posisi terbaik, dan Star Sen, sebagai tuan rumah, duduk di kursi di samping mereka, diikuti oleh 4 orang suci lainnya dari klan Hu. Tidak lama kemudian, orang suci hati yang tenang dan 9 orang suci lainnya datang dengan membawa foto-foto besar dari kampus masing-masing di belakangnya.
meskipun beberapa murid datang untuk menyaksikan kegembiraan ketika mereka mendengarnya. Namun, hanya 3 tembakan besar dari kampus ke-8 yang telah datang. Ren Feiyun, Qi dan Yususu Chai Miao tidak lagi memiliki wajah untuk bertemu orang lain. Hu Luo bahkan tidak membuka matanya. Di bawah akal surgawi, seluruh wood figur planet berada di bawah kendalinya. Dia bertanya, di mana Ling Han? Hati Star Sensei bergetar, dan dia melihat ke arah Tranquil Heart Sein, dan bertanya, Tranquil Heart, di mana Ling Han? Sebagai tanggapan terhadap guru, Ling Han telah berkelana dalam perjalanan pelatihan, dan belum kembali. Orang suci hati yang tenang berbohong melalui giginya. Hu Luo tidak bisa membantu tetapi berteriak dengan suara rendah. Tautan karma yang dia pegang memang putus di sini, tetapi itu tidak pindah ke tempat lain, jadi hanya ada satu kemungkinan sisi lain telah masuk ke dalam alat dewa tata ruang. Mereka ingin menipu dia, Tuan. Tepat pada saat ini, seorang pria parubaya menembak ke udara dan tiba. Ada sirip di punggungnya, dan jari-jarinya berselaput. Dia berlutut di tanah, dan berseru, Junior, ini adalah Chai Miao, dan aku punya rahasia penting untuk dilaporkan kepadamu. Penghinaan. Beberapa orang suci dari Hu Clan memelototi. Dia pikir dia siapa? Bagaimana dia bisa bertemu dengan orang suci seperti yang dia inginkan? Sementara itu, ekspresi Tranquil Heart Sein sedingin es, dan dia langsung meraihnya. Mengabaikan aturan, kembali dan kultivasi dalam pengasingan. Tangannya baru saja terulur ketika itu dihancurkan secara langsung oleh kekuatan yang luar biasa. Di bawah serangan balasan, wajah Tranquil Heart Sein tampak seperti kertas emas, dan dia tidak bisa membantu tetapi membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah, tetapi sebenarnya ada potongan emas di darahnya juga. Hu Luo menarik jarinya, dan dengan tenang berkata, biarkan dia berbicara. Tinju Star Sensei menegang tanpa sadar. Dia memperlakukan 9 muridnya seolah-olah mereka adalah putranya sendiri, dan dia tidak menginginkan apapun selain segera mendekati Hu Luo. Tetapi jika dia berani melakukan itu, setiap orang di sini akan mati. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menekan dorongan itu. Bicaralah, kata Hu Luo kepada Chai Miao, dan bahkan menunjukkan sedikit senyuman. Chai Miao sangat terdorong. Dia bahkan tidak melihat pada orang suci hati yang tenang, takut melihat wajah yang terakhir akan mengguncang tekadnya. Bagaimanapun, yang terakhir adalah tuannya, dan akumulasi prestise yang dia miliki atas dirinya sangat berat. Fakta bahwa dia akan muncul saat ini adalah karena dia telah memperkuat tekadnya untuk memberontak dan meninggalkan akademi. Setelah penghinaan yang begitu hebat, dia tidak lagi memiliki wajah untuk tetap berada di akademi, dan Ling Han adalah duri di sisinya yang harus dia singkirkan. Kebetulan dia bertemu pengunjung dari Hu Clan, jadi dia tentu saja harus memanfaatkan kesempatan ini. Tuanku, bahwa Ling Han telah kembali ke akademi 3 bulan lalu, dan saat ini sedang mengasingkan diri di halaman rumahnya sendiri, katanya. Ini secara alami sesuai dengan harapan Hu Luo. Awalnya, dia berencana untuk marah, dan sekarang dengan kata-kata ini dari Chai Miao, dia mengarahkan senyum tipis ke Star Sensei, dan bertanya, apakah kamu menipu saya? Kata-kata ini diucapkan dengan nada niat membunuh yang berkobar. Chapter 1605. Tindakan kekerasan dari karakter keji. Hati Star Sensei bergetar. Sebenarnya, bukan karena mereka tidak ingin membiarkan Ling Han keluar sebelumnya. Ling Han sudah mengatakan bahwa ketika klan Hu datang, dia akan menggunakan kartu trufnya, dan menunjukkan kehebatan pertempuran yang ada di level tahap puncak Saint King. Dia akan langsung menghapus semua elit klan Hu. Namun, Ling Han sangat suka mengasingkan diri, dan akan menghilang secara acak, bahkan Star Sensei pun sangat tidak berdaya. Pada momen penting seperti itu, dia menghilang lagi. Dia mengamati Chai Miao, dan kebencian yang tak terkendali muncul di dalam hatinya. Jika bukan ini tindakan pengkhianatan murid ini, bagaimana dia bisa berada dalam situasi pasif seperti itu? Dia hanya harus bersikeras bahwa Ling Han tidak ada di sini, dan hanya itu. Star Sensei tidak tahu bahwa ada hal seperti tautan karma.
Hu Luo berhenti sebentar. Dia tiba-tiba berhasil menangkap kaitan karma lagi. Matanya yang sudah tua sedikit menyipit, dan segera dia melihat sosok melintas dan tiba. Matanya segera menjadi sedikit merah karena ini adalah musuh bebuyutan dari Hu Clan mereka. Tingkat Sungai Abadi benar-benar berhasil menjadi musuh bebuyutan Tanah Terlarang. Ini bisa dibilang lelucon, tapi kenyataannya memang begitu. 2 orang suci dari Hu Clan telah mati di tangan Ling Han. 2 orang suci, bahkan di Tanah Terlarang, orang suci tidaklah umum. Bahkan klan Hu hanya memiliki 10 orang suci. Setiap orang suci telah diasuh melalui pengorbanan dan biaya yang tidak diketahui jumlahnya. Hanya dalam hal pengobatan suci, masing-masing telah mengonsumsi tidak kurang dari 3, dan kematian setiap orang suci berarti kerugian yang luar biasa. Selanjutnya, Hu Feng telah menjadi harapan masa depan klan Hu, dan dia juga telah mati di tangan bocah tercela ini. Apakah saya terlambat? Ling Han tersenyum, matanya menyapu para orang suci dari klan Hu di peron, niat membunuh serupa berkedip-kedip di matanya. Hu Luo menekan niat membunuhnya, dan berkata, karena semua karakter utama ada di sini, mari kita mulai spar. Itu benar, saya pikir anak ini tidak terlalu buruk. Jadi biarkan dia bergabung dengan Hu Clan kita dan bertempur di pihak kita. Ya, Penatua Agung, para orang suci dari Hu Clan semua tersenyum dan mengangguk. Ketika Cai Miao mendengar ini, dia mengertakkan gigi dan bersujud 9 kali berturut-turut ke arah Hu Luo. Terima kasih telah memberi saya kesempatan ini, Tetua Agung. Sekarang, dia benar-benar dan sepenuhnya berdiri di sisi berlawanan dari Akademi Seni Bela Diri Starsen. Dan tidak ada jalan keluar untuknya. Pengkhianatan publik di bawah mereka, semua murid menatap tajam ke arah Cai Miao. Setiap orang di sini tidak memiliki perasaan positif terhadap Hu Clan. Pada saat itu, Hu Yingmu sangat sombong dan menginjak-injak harga diri akademi. Namun Cai Miao benar-benar menjual dirinya kepada musuh, membuat semua orang ingin membunuhnya. Seorang manusia harus memiliki intinya. Cai Miao hanya bertingkah seolah dia tidak melihat mereka. Karena dia sudah melangkah ke jalan ini, dia hanya bisa mengikuti jalan ini sampai akhir. Hu Luo tidak bisa menahan senyum, memberi isyarat kepada Cai Miao, dan berkata, kemarilah. Dia mengetukkan jarinya, dan tiba-tiba seberkas cahaya masuk ke tubuh Cai Miao. Anda akan menjadi yang pertama. Pada awalnya, Cai Miao terkejut yang dengan cepat diikuti oleh kegembiraan yang besar. Dia bisa merasakan kekuatan yang luar biasa di dalam dirinya, membuatnya merasa seperti dia bisa membuat lubang di langit dan bumi itu sendiri dengan satu pukulan. Para orang suci dari klan Hu semua menyeringai dingin. Gerakan jari ini disebut jari kejutan surgawi, dan dapat sepenuhnya membangkitkan potensi penuh yang dimiliki seseorang. Dia akan mendapatkan ledakan kekuatan pertempuran besar-besaran untuk waktu yang singkat, tetapi dia akan benar-benar lumpuh setelah pertempuran. Sampah semacam ini benar-benar berpikir bahwa dia bisa bergabung dengan Hu Clan. Namun Cai Miao tidak tahu, dan hanya berpikir bahwa ini adalah kemampuan menentang alam dari Raja Suci yang menyebabkan kecakapan bertempurnya melonjak. Dia berlutut sekali lagi, dan berkata, Grand Elder, terima kasih atas bantuan Anda. Saya pasti tidak akan mengecewakan harapan besar yang Anda miliki untuk saya. Dia melompat keluar, dan dengan santai berseru, siapa yang akan melawanku? Semua murid marah atas ketidakadilan tersebut. Mereka benar-benar belum pernah melihat pria yang begitu tidak tahu malu. Aku akan. Salah satu murid jagoan melompat keluar. Dia adalah raja tingkat dari kampus ketiga, dan namanya Si Deng. Hahaha, Cai Miao tidak mengatakan sepatah kata pun, dan langsung melepaskan pukulan. Formasi pembunuhan di dalam dirinya diaktifkan, dan disertai dengan kekuatan menakutkan yang dia miliki saat ini. Si Deng sebenarnya bukanlah tandingannya sama sekali. Peng, dia langsung dikirim terbang keluar dari area pertempuran. Keheningan terjadi. Anggota tubuh Si Deng terkulai, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia telah kehilangan separuh hidupnya dengan serangan tunggal ini, dan sudah kehilangan kesadaran. Sampah, Cai Miao meludah. Dia sangat senang dengan pencapaiannya saat ini. Ini adalah kekuatan tertinggi sejati yang selalu dia kejar. Lelucon apa? Sebelumnya,
Dia telah berkultivasi dengan sungguh-sungguh, tetapi dia tidak membayangkan bahwa dia hanya membutuhkan hadiah yang diberikan dari seorang elit, dan dia akan dapat secara instan memiliki kekuatan tertinggi seperti itu. Ini benar-benar pilihan paling cerdas dan paling bijaksana yang dia buat dalam hidup ini. Lanjut, dengan tangan disilangkan di belakang punggungnya, dia bertindak sombong yang tak tertahankan. Saya, tiba-tiba. Sebenarnya ada 4 murid besar yang melompat ke lapangan turnamen pada saat yang sama, dan Ren Feiyun adalah salah satunya. Ini benar-benar karakter keji yang mulai berkuasa, dan menjadi sombong dan sombong. Tidak ada yang tahan melihatnya memamerkan kekuatannya, dan mereka merasa bahwa membunuhnya dengan satu serangan akan terlalu mudah baginya. Mereka harus memaku dia ke pilar di pintu masuk akademi sehingga dia akan ditolak oleh generasi mendatang, dan menjadi peringatan bagi orang lain. Biarkan aku, kalian semua pergi. Tidak, biarkan aku. 4 tembakan besar bertengkar di antara mereka sendiri. Semuanya ingin bertukar pukulan dengan Cai Miao. Hehe, kalian semua bisa bertarung bersama. Cai Miao menyeringai jahat. Dia merasa bahwa kekuatan di dalam dirinya masih tumbuh dan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Jelas bahwa jumlah bintangnya tidak bertambah, tetapi setiap bintang telah membesar lebih dari 10 kali, menyebabkan kekuatannya melonjak bersama mereka. Dia menyerang, dan menyerang 4 tembakan besar pada saat bersamaan. Peng, peng, peng. Serangannya terlalu menakutkan, memaksa 4 tembakan besar untuk bergerak, tapi meski begitu, mereka masih dirugikan, dan ditekan oleh Cai Miao dalam pertempuran. Hahaha, aku adalah raja tingkat sejati dari generasi muda. Cai Miao tertawa keras. Meskipun dia tidak mampu mengalahkan 4 tembakan besar ini untuk saat ini, dia bisa merasakan bahwa kekuatan di dalam dirinya masih terus berkembang tanpa henti. Itu tidak akan memakan waktu lama, dan dia akan mampu mengalahkan mereka berempat dengan kekuatan superiornya. Ini bagus, ini luar biasa. Benar saja, setelah hanya selusin gerakan, 4 tembakan besar semuanya dikirim terbang dengan satu pukulan dari Cai Miao. Semuanya memuntahkan darah terus-menerus, setidaknya setengah tulang di tubuh mereka telah patah. Lanjut, Cai Miao semakin sombong. Sasarannya adalah Ling Han, tetapi dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menantangnya, karena menurut pandangannya, dialah yang berada dalam posisi superior sekarang, jadi bagaimana dia bisa berbalik untuk menantang yang lemah? Dia hanya akan berdiri di sini, dan siapapun yang muncul hanya akan dikalahkan dengan satu pukulan darinya. Melihat betapa sombongnya dia, semua murid meledak dengan amarah. Kapan bahkan seorang pengkhianat bisa menjadi begitu sombong? Tetapi bahkan kekuatan gabungan dari 4 tembakan besar bukanlah tandingannya. Cai Miao saat ini benar-benar terlalu kuat. Mungkin mereka membutuhkan 10 dari mereka untuk bergabung untuk dapat menekannya. Tetapi bahkan jika mereka bisa menang dengan 10 dari mereka bekerja bersama, apa artinya itu? Apakah tidak ada orang lain? Cai Miao memandang rendah mereka, ekspresinya penuh dengan penghinaan. Ada lagi, semua orang mengepalkan tangan mereka erat-erat dalam kemarahan, tetapi Cai Miao yang sekarang memang kuat, dan mereka hanya bisa melihat tingkah lakunya yang arogan tanpa daya. Sial dia, tercela, siu. Sosok melintas, dan kecantikan yang sangat anggun dan sangat indah berdiri di lapangan turnamen, bahkan menyebabkan matahari kehilangan cahayanya, dan bunga akan pucat di bawah kecantikannya. Permaisuri Luan Xing N. Ketika mereka melihat permaisuri, bahkan hati Hu Luo dan orang suci lainnya tanpa sadar bergetar, dan keinginan untuk memilikinya muncul di dalam diri mereka. Dalam aspek ini, mereka jauh lebih rendah dari Star Sensei dan yang lainnya karena Star Sensei dan Sein lainnya fokus pada pengajaran kultivasi. Mereka lebih mementingkan bakat alami murid-murid mereka, tetapi Hu Luo dan kelompoknya adalah cerita yang berbeda. Mereka tidak memiliki kesadaran untuk menjadi guru yang layak. Meskipun mereka sudah sangat tua, keinginan mereka tidak berkurang sedikit pun. Chapter 1606. Menderita konsekuensi dari tindakannya. Betech, kamu memang telah muncul. Cai Miao berkata dengan sinis.
Dia tidak lagi bermimpi tentang permaisuri Luan Xing. Dia memang masih ingin memiliki permaisuri, tetapi tidak ingin melakukannya dengan merayunya. Sebaliknya, dia ingin membawanya melalui kekerasan. Dia sekarang memiliki kekuatan seperti itu, berlutut, dia bergerak, pikiran yang sangat gelap memenuhi hatinya. Dia ingin permaisuri berlutut di depannya dan menjilat jari kakinya. Permaisuri bahkan tidak repot-repot berbicara dan hanya menamparkan Cai Miao. Tapi kali ini, Cai Miao tidak terpukul. Sebagai gantinya, dia berhasil mengulurkan lengannya untuk menangkis serangan itu tepat pada waktunya dan menghentikan serangan telapak tangan ini dalam perjalanannya. Hahaha, aku bukan lagi orang seperti dulu. Cai Miao tertawa keras. Perasaan kekuatan ini sangat luar biasa. Dengan membalikkan tangannya, dia mengulurkan tangannya untuk meraih pergelangan tangan permaisuri. Bahkan hanya dengan satu sentuhan di pergelangan tangannya akan memuaskan sedikit dari keinginannya untuk memanfaatkannya. Melihat pemandangan ini, bukan hanya para murid yang marah, bahkan orang suci dari klan Hu tidak bisa menahan cemberut semut seperti dia masih berani menyentuh wanita yang mereka lihat. Permaisuri secara alami tidak akan mengizinkannya untuk berhasil. Jari-jarinya menyapu dan mengirimkan pedang Qi yang menakutkan. Peng, peng, peng. Keduanya tanpa henti bertukar pukulan dari jarak dekat, tetapi kemampuan mereka masing-masing secara tak terduga sama. Tidak ada yang bisa di atas angin. Aku bisa menjadi lebih kuat, Cai Miao berteriak keras. Dia menarik napas dalam dan menghembuskan napas. Benar saja, kekuatan di dalam dirinya menggelegak. Setiap bintang berkembang lagi, mencapai ukuran yang ekstrim. Mereka tidak bisa tumbuh lebih besar. Bahkan sedikit saja lebih besar akan berarti mereka akan meledak. Aku adalah tingkat raja yang tak terkalahkan. Cai Miao melepaskan pukulan ke arah permaisuri. Formasi pembunuhan diaktifkan, tetapi dibandingkan dengan kecakapan bertarungnya sendiri, kekuatan formasi pembunuhan sebenarnya dapat diabaikan. Ling Han menyaksikan dari luar dan menilai secara internal tentang standar lebih dari 2 juta bintang. Di tanah terlarang, tidak ada sedikit keajaiban seperti itu, tetapi mereka semua telah mencapai tingkat itu melalui budidaya mereka sendiri. Cai Miao, di sisi lain, hanya akan berumur pendek. Ling Han dapat melihat dengan sangat jelas bahwa kekuatan semacam ini diperoleh dengan membayar harga dari membakar nyawa sendiri. Setelah pertempuran berakhir, bahkan jika Cai Miao tidak mati, dia akan menjadi lumpuh. Paling-paling dia akan hidup sampai mencapai batas 100 tahun dari umur fana sebelum meninggal karena usia tua. Kekuatan semacam ini, permaisuri bisa mengatasinya. Wajah permaisuri dipenuhi dengan kebanggaan. Dia menggunakan teknik surgawi dan kegelapan malam puncak menyebar. Saat kegelapan tak berujung menyelimuti Cai Miao, dia sama sekali tidak tahu di mana target serangannya meskipun dia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Tidak cukup, namun Cai Miao berteriak keras dan menyerang dengan kedua tangan, menciptakan angin kencang yang membubarkan kegelapan dengan paksa. Di depan kekuatan absolut, memang tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Permaisuri tidak berkecil hati, dan melalui gerakan tangannya, dia menggunakan tangan bayangan naga terbang. Satu demi satu, serangan telapak tangan mendarat di Cai Miao. Kecepatannya terlalu cepat, dan Cai Miao tidak bisa mengelak sama sekali. Cai Miao tersandung dari serangan tersebut, tetapi yang menakjubkan adalah fakta bahwa pertahanannya saat ini juga sangat mengejutkan. Ekspresinya bahkan tidak berubah setelah menahan begitu banyak serangan telapak tangan, seolah-olah dia benar-benar abadi. Karena ini adalah kemuliaan tertinggi yang datang dari sepenuhnya memaksa keluar semua potensi dan vitalitas seseorang, kemampuan pemulihan Cai Miao saat ini sebanding dengan telah mengembangkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan. Meskipun pukulan itu menyebabkan dia cedera serius, dia telah pulih sepenuhnya dalam sekejap. Setelah selusin langkah, Cai Miao akhirnya bangkit kembali. Melalui penginderaan sesaat, dia menyadari bahwa dia tidak memiliki sedikit pun cedera. Kemudian, dia tidak bisa menahan tawa parau.
ini adalah kekuatan yang telah mencapai tingkat yang bahkan dia sendiri hampir tidak bisa mempercayainya. Seperti yang diharapkan dari cara seorang Sand King, itu menentang alam. Giliranku, dia melompat mundur dan memulai serangan baliknya. Namun, hanya kekuatannya yang telah ditingkatkan, dan dia tidak mengolah teknik surgawi. Jadi kekuatan serangannya sebenarnya sangat terbatas. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan permaisuri? Keduanya bertarung sengit. Satu menunjukkan teknik surgawi yang tak ada habisnya, sementara kemampuan pemulihan yang lain menentang alam, dan dia bisa segera pulih tidak peduli seberapa kuat serangan yang dia alami, yang mengakibatkan jalan buntu. Permaisuri tidak bisa membantu tetapi menjadi marah. Dengan pikiran, dia akhirnya menggunakan kemampuan garis keturunannya, atau lebih tepatnya kemampuan seni surga 9 kematian. Satu demi satu, doppelganger keluar dari tubuhnya, dan tiba-tiba ada 10 permaisuri berdiri diam di arena. Seni doppelganger, Chai Miao tidak takut. Bagaimana hanya salinan yang cocok dengan aslinya, mereka secara alami dimaksudkan untuk kebingungan, dan kehebatan pertempuran mereka dapat diabaikan sepenuhnya. Permaisuri pindah. Boom, 10 benda bergerak pada saat yang sama, masing-masing menggunakan teknik langit yang berbeda. Bahkan Ling Han tercengang melihat pemandangan ini. Kegelapan malam puncak, tangan bayangan naga terbang, gelombang zaman, teknik pedang petir. Setiap doppelganger secara mandiri menggunakan teknik surgawi yang berbeda, dan mereka mengarahkan serangan mereka ke Chai Miao. Peng, 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 peng. Chai Miao diserang dengan ganas. Kemampuan pemulihannya memang luar biasa, tapi dia tidak bisa menahan serangan simultan dari teknik surgawi dari 10 permaisuri. Segera, dia menyemburkan darah dari mulutnya. Kemudian, seluruh tubuhnya menyemburkan darah. Dapat dilihat dengan jelas bahwa tubuh Chai Miao benar-benar cacat karena banyak tulang menembus kulitnya. Saya tak terkalahkan, Chai Miao meraung marah. Dia ingin menenangkan diri dan kembali, namun tiba-tiba pucat karena syok. Kekuatannya tiba-tiba mulai menurun, dan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, kekuatannya telah jatuh ke titik terendah. Dia jauh dari keadaan aslinya, apalagi tak terkalahkan di seluruh dunia. Dia menua dalam sekejap, kulitnya menjadi longgar, rambutnya memutih, dan wajahnya dipenuhi kerutan. Dalam sekejap, dia telah menjadi orang tua yang hampir mati. Dia meronta, ingin bangkit kembali, namun dia bahkan tidak memiliki sedikit pun kekuatan yang tersisa. Itu semua usaha yang sia-sia. Permaisuri telah memaksanya hingga batas kemampuannya, dan pertempuran belum berakhir, tetapi esensi hidupnya sudah tidak lagi cukup baginya untuk terus membakarnya. Tidak hanya dia dipukuli kembali ke keadaan semula, dia bahkan menjadi manusia. Dengan lambaian tangan permaisuri, 9 doppelganger kembali ke tubuhnya. Dia bahkan tidak melihat Chai Miao, dan langsung berjalan kembali untuk duduk di samping Ling Han. Dia telah menarik sikap agresifnya, dan menjadi wanita kecil yang lembut. Batuk-batuk di arena, Chai Miao masih memuntahkan darah. Tingkat kultivasinya benar-benar hilang, dan dengan luka berat seperti itu, dia sudah hampir mati. Dia melihat ke arah Hu Luo, dan masih mengalami mimpinya yang tertipu, mengantisipasi bahwa Hu Luo akan melangkah keluar dan menyelamatkannya, tapi ini tentu saja hanya hayalan belaka. Anggota Hu Clan hanya menyeringai dingin. Sejak awal mereka hanya menggunakan Chai Miao seperti antek. Bagaimana mereka bisa peduli dengan kehidupan seekor anjing? Sementara itu, Star Sensei mengangguk ke Tranquil Heart Sein, dan Tranquil Heart Sein memahami sinyalnya. Dia melompat keluar, dan mengangkat Chai Miao. Kekuatan suci di dalam dirinya melonjak dan untuk sementara menekan luka-luka Chai Miao. Orang ini tidak bisa mati begitu saja, dia berkata. Semua murid mengira bahwa orang suci hati yang tenang ingin menyelamatkan Chai Miao. Tetapi ketika mereka mendengar ini, mereka tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Benar. Bagaimana dia bisa dibiarkan mati semudah itu setelah mengkhianati akademi? Bukankah kamu sangat sombong? Teruslah sombong sekarang. Hu Luo tidak peduli, dan melambaikan tangannya, berkata, lanjutkan. Seorang anggota Hu Clan melompat keluar. Dia mengamati massa,
dan akhirnya menatap Ling Han. Dia berkata, "Saya Hu Yangchen dan ingin meminta bimbingan dari saudara Ling." Mereka akhirnya menjadi serius. Ling Han tersenyum tenang, berdiri, dan menjawab, "Karena kamu terburu-buru untuk mati, bagaimana mungkin aku tidak menurut?" Hu Yangchen tidak bisa membantu tetapi sangat marah. Dia berada di tingkat puncak dari tingkat sungai abadi, dan selanjutnya telah membudidayakan hampir 3 juta bintang. Kamu hanya berada di tingkat ekstrim tertinggi dari tingkat sungai abadi, jadi dari mana kamu mendapatkan kepercayaan seperti itu? Bukankah dia takut dipaksa makan kata-katanya sendiri? Kalau begitu mari kita bertempur. Chapter 1607. Dibunuh dengan satu serangan. Hu Yangchen mengacungkan jari ke arah Ling Han. Dia punya misi, dan itu memaksa Ling Han terpojok. Tidak peduli siapa yang berdiri di belakang Ling Han, mereka pasti akan muncul saat itu. Tidak perlu khawatir tentang Star Sensei dan sains lainnya, karena Grand Elder secara alami akan menekan mereka. Ling Han melompat keluar, senyum tipis di wajahnya. "Ling Han, aku akan memberimu peringatan yang tulus. Menyerahkan harta karun Raja Sungai Surgawi, dan aku bisa meninggalkanmu dengan mayat penuh," kata Hu Yangchen dengan tenang. Di matanya, kemenangannya dalam pertempuran ini sudah pasti, dan itu tidak sepadan dengan perhatiannya sama sekali. Dia adalah salah satu yang telah membentuk hampir 3 juta bintang. Ling Han memandang Hu Yangchen sekilas, dan berkata, "Karena itu masalahnya, saya juga akan memberi Anda pilihan. Apakah kamu ingin dipotong-potong atau tulangmu hancur dan abumu tersebar tertiup angin?" Tit for tat, tidak menunjukkan kelemahan apapun. Semua murid dengan kuat mengepalkan tangan mereka, merasakan kemarahan mereka dilampiaskan. Sebelumnya, mereka telah ditekan terlalu keras. Itu hanya tindakan impulsif di pihak Hu Luo, dan itu hampir cukup bagi Cai Miao untuk melampaui dewa, mengalahkan banyak tembakan besar secara berurutan. Syukurlah, permaisuri cukup kuat dan telah menekan Cai Miao. Tapi Cai Miao masih menjadi murid akademi, jadi meskipun dia ditekan, jadi apa? Hanya bisa diklaim bahwa pengkhianat telah ditangani, dan itu hanya bisa dianggap pukulan yang sepenuhnya dangkal bagi klan Hu. Tetapi jika Hu Yangchen bisa dibunuh, itu akan menjadi pukulan telak bagi klan Hu. Tentu saja, mayoritas dari mereka hanya bermimpi. Dengan Saint King di sela-sela, apakah Ling Han berani memberikan pukulan fatal? Bahkan jika dia melakukannya, akankah dia berhasil? Sebelumnya, anggota klan Hu telah menyaksikan dengan acuh tak acuh dari pinggir lapangan karena mereka tidak mengambil hati Cai Miao. Tapi bagaimana mungkin itu bisa sama untuk Hu Yangchen? Lidah yang tajam, Hu Yangchen menyeringai dingin. Dengan pikiran, sungai keperakannya muncul. Weng, bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar dengan nyala api di sungai yang keperakan. Semua murid terbata-bata, semuanya menganga, sama sekali tidak bisa mempercayai mata mereka. Dekat dengan 3 juta bintang, bukankah ini kekuatan pada level orang suci? Tidak heran dia berani begitu sombong, tidak heran Hu Clan begitu kuat. Hanya karena ini, semua orang harus mengakui bahwa mereka terkesan terlalu kuat. Ling Han tidak mungkin cocok untuk itu. Kakak Ling, dia berada di tingkat puncak dari tingkat sungai abadi, dan Anda hanya berada di tingkat ekstrim yang tinggi. Pertempuran ini tidak adil. Tepat sekali, ini tidak adil. Anda tidak harus bertengkar. Banyak orang berkata demikian kepada Ling Han. Jika dia memaksakan diri dalam pertempuran ini, itu hanya akan mengakibatkan kematiannya yang tidak berarti. Masih berencana kabur sekarang, Hu Yangchen menyeringai dingin. Dia melakukan serangan telapak tangan, dan kekuatan sungai keperakannya melonjak, mengambil bentuk burung pemangsa biru besar yang menyambar Ling Han. Kilatan dingin berkedip di mata Ling Han. Kekuatan penuhnya meledak di bawah kakinya, dan dia tiba-tiba menyerang Hu Yangchen. Burung pemangsa biru tiba, namun Ling Han tidak bergerak untuk menghindar atau bersembunyi. Apakah dia mencari kematiannya sendiri? Hu Yangchen menyeringai dingin, dan semua murid memperhatikan dengan cemas. Pembuangan, Ling Han berkata dengan lembut. Dalam sekejap burung pemangsa biru tiba di depannya, tiba-tiba menghilang. Siu, dia sama sekali tidak terhalang, dan sudah tiba di depan Hu Yangchen.
Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Mata Hu Yangchen membelalak. Tidak peduli apa, dia tidak bisa mempercayai ini. Serangannya benar-benar menghilang ke udara tipis. Jika itu telah dihalau atau dihindari, dia bisa menerimanya, dan bahkan sudah lama mempersiapkan langkah selanjutnya. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Ling Han benar-benar akan bisa langsung menyerang dia dalam konfrontasi langsung. Ini benar-benar di luar harapannya, dan dia benar-benar lengah. Boom! Tinju Ling Han mencapai targetnya. Namun Hu Yangchen tidak panik. Meskipun dia sedikit pasif, kekuatannya membanjiri Ling Han dengan siapa yang tahu berapa kali, dan bahkan jika dia hanya bisa menggunakan 10/1000 kekuatannya, dia masih bisa mengalahkan Ling Han. Hanya dalam hal kekuatan, dia bahkan bisa sebanding dengan Sein. Apakah itu tidak cukup mengagumkan? Pukulan Ling Han mendarat, dan hanya pada saat inilah 27 formasi pembunuhan diaktifkan, dan meledak dengan kekuatan pertempuran yang tak ada habisnya. Apa yang dia inginkan adalah serangan yang benar-benar fatal, tidak memberikan kesempatan apapun bagi anggota klan Hu untuk menyelamatkannya. Semua orang suci dapat mengetahui bahwa ada formasi pembunuhan yang terukir di tubuhnya, dan jumlah mereka juga tidak sedikit. Tetapi selain dari orang suci yang berfokus pada formasi seperti orang suci hati yang tenang, tidak ada dari mereka yang dapat mengetahui betapa menakutkannya begitu banyak orang. Formasi pembunuhan yang ditambahkan bersama akan menjadi. Sebenarnya, bahkan orang suci hati yang tenang hanya bisa menebak karena tidak ada yang bisa mencapai tingkat ini sebelumnya. Karena itu masalahnya, bagaimana dia bisa membuat perkiraan yang akurat jika dia telah merangsang formasi pembunuhan saat dia bergerak. Para orang suci pasti bisa mengatakan betapa menakutkannya itu. Tetapi kekuatan mereka hanya meledak dalam ledakan ketika pukulan itu sampai pada targetnya. Dan bahkan jika orang suci dari Hu Clan ingin menghentikannya, mereka sudah terlambat. Peng! Tinjunya mendarat, dan tanpa keraguan sedikit pun, Hu Yangchen langsung meledak menjadi hujan darah akibat benturan. Beberapa darahnya bahkan muncrat ke Ling Han. Dia tidak mengelak atau bersembunyi, mandi dengan darah. Hari ini, dia akan melancarkan pembantaian, dan membunuh orang suci lagi. Siu! Pada saat ini, burung biru pemangsa yang ditembakkan Hu Yangchen tiba-tiba muncul, menyerang ke tempat di mana tidak ada lagi orang yang berdiri. Sekarang sama sekali tidak ada artinya. Keheningan terjadi. Siapa yang bisa membayangkan bahwa tembakan besar yang telah membentuk hampir 3 juta bintang benar-benar akan terbunuh dengan satu pukulan dari seseorang yang berada di tingkat ekstrim Eternal River Tier. Pada awalnya, Hu Luo tercengang, yang diikuti oleh amarah yang menggelegar. Udara keruh menyembur dari lubang hidungnya, menciptakan riak di ruang itu sendiri. Star Sensei di sampingnya hampir roboh ke tanah. Ini tidak ada hubungannya dengan kemauan dan keberanian. Itu benar-benar penindasan dari tingkat kultivasi superior. Rencana awalnya adalah memaksa Ling Han ke dalam kesulitan. Lalu tidak peduli siapa yang berada di belakang Ling Han, mereka pasti akan muncul, dan dengan cara itu, dia akan dapat memutuskan apakah lebih baik bertempur atau berdamai berdasarkan keadaan. Namun, dia tidak mengira bahwa dia tidak berhasil memaksa keluar pendukung Ling Han, dan malah menyebabkan keturunannya yang luar biasa mati. Emosinya diaduk. Boom! Seluruh rambut putih kepalanya berkibar, dan ada api yang terjalin di antara rambutnya. Itu adalah amarahnya yang mengambil bentuk solid, yang menunjukkan dengan jelas suasana hati yang buruk seperti apa yang dia alami saat ini. Dongping, tangkap bocah ini, dia berkata dengan suara kasar, mengeluarkan perintah kepada salah satu orang suci. Ya, Penatua Agung, orang suci itu mematuhi perintah itu. Itu adalah orang suci kelima dari klan Hu, dan dia juga seorang suci menengah. Namanya Hu Dongping. Senior Star Sensei berdiri, ingin menghentikannya, namun dengan tatapan tajam dari Hu Luo, dia segera duduk kembali. Di depan seorang Saint King, bahkan jika dia adalah seorang Saint Agung, itu sama sekali tidak cukup. The Tranquil Heart Saint dan yang lainnya semua mengerutkan kening dalam-dalam. Jika seorang medium Saint bergerak, bahkan mereka bukan tandingannya, apalagi Ling Han. Nak, siapa yang berdiri di belakangmu yang berani membuat musuh Hu Clan kami? Hu Dongping bertanya dengan dingin. Ling Han tersenyum tenang.
Takut, jika Anda takut, akui saja dengan jujur. Ayo, berlutut dan panggil aku kakek, dan aku bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidupmu yang malang. Hidup celaka saudarimu, hati-hatilah dengan Savage Heaven Kiku, Siu. Bayangan melintas, dan seperti yang diharapkan, sebuah cakar menendang ke arah Ling Han. Itu adalah anjing hitam besar. Ling Han melambaikan tangannya dengan santai, dan anjing hitam besar itu tiba-tiba menghilang. Dia dengan tenang mundur selangkah, dan anjing hitam besar itu muncul kembali, dan secara alami meleset dari target serangannya. Peng, dia jatuh ke tanah, menyebabkan keributan di debu di tanah. Yi, anak nakal sialan, teknik aneh dan ganjil macam apa yang kamu pelajari kali ini? Anjing hitam besar itu menggaruk lehernya dengan salah satu kaki belakangnya. Hanya saja, jangan mencari penderitaanmu sendiri, kata Ling Han tersenyum. Di sisi lain, Hu Dongping hampir setengah mati karena amarah. Seberapa banyak anak laki-laki dan anjing ini memandang rendah dirinya sehingga mereka benar-benar mengobrol iseng tepat di depannya. Mati, dia mengulurkan tangan kanannya dan menekannya pada Ling Han dan anjing hitam besar itu pada saat yang bersamaan. Chapter 1608. Membantai orang suci lagi. Yi, kenapa kamu menyerangku juga? Anjing hitam besar itu berlari. Manusia ini benar-benar terlalu hina. Brathan, pukul dia untuk kakek anjingmu, pukul dia sampai dia mengaku kalah. Kecepatannya sangat cepat. Ia benar-benar berhasil berlari keluar dari jangkauan serangan seorang Saint tepat pada waktunya, dan kemudian berdiri dengan kaki belakangnya, menepuk pakaian dalam besinya. Jika kamu tidak yakin, ayo gigit kakek anjingmu. Jika Anda berhasil menggigit saya, kakek anjing akan memberikan harta tertinggi ini kepada Anda. Semua orang tidak bisa berkata-kata. Anjing hitam besar ini sama tercela seperti biasanya, tetapi mereka tidak memiliki waktu luang untuk diganggu. Serangan dari seorang medium Saint jatuh, dan sudah menekan bagian atas kepala Ling Han. Menara kecil, Ling Han memanggil secara internal. Weng, tingkat kultivasinya tiba-tiba melonjak ke tahap puncak tingkat sempurna dari tingkat kejadian dalam sekejap. Dia juga melakukan serangan telapak tangannya sendiri dalam serangan balik terhadap Hu Dongping. Tidak baik, Hu Luo tiba-tiba berdiri. Siu, sosoknya melesat, menyerang ke arah Ling Han. Pada saat ini, dia mengerahkan upaya penuhnya, dan ada kilatan cahaya berkedip padanya, membentuk pola dao besar yang berwarna-warni. Peng, sayangnya, dia terlambat. Serangan telapak tangan Ling Han mendarat, dan tanpa sedikit pun keraguan, Hu Dongping hancur menjadi noda darah. Tidak ada sedikit pun tulang utuh yang dapat ditemukan. Ark, anak nakal, Hu Luo meraung marah ke langit, rambut putihnya menari tertiup angin. Niat membunuhnya semakin kuat, bergulir dalam gelombang. Sementara itu, yang lainnya menonton dengan keterkejutan yang tercengang. Sial, dia telah membantai seorang Saint lagi. Apakah Anda sekarang telah menjadi spesialis dalam pembantaian orang suci? Namun mereka tidak tahu bahwa Ling Han bahkan lebih kejam di Netherworld, membunuh lebih dari 100 Master Iblis dalam sekali jalan, dan itulah kebiadaban sejati. Langit dan bumi berduka, mengambil bentuk hujan darah, tergerak secara emosional pada kematian seorang suci. Hebat, bagus, fantastis. Anjing hitam besar itu melambai ke belakang dari kejauhan. Pakaian dalam besinya memantulkan sinar matahari, menunjukkan betapa hina hal itu. Ekspresi Hu Luo dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia tiba-tiba menepuk-nepuk anjing hitam besar itu. Kilatan cahaya melesat, sangat cepat. Ling Han menekan dengan tangan biasa, dan anjing hitam besar itu segera menghilang. Hanya setelah beberapa saat setelah sinar cahaya itu melintas, anjing hitam besar itu tiba-tiba muncul kembali di posisi aslinya, terlihat sangat tercengang. Bocah, kamu berani menghentikanku, Hu Luo meraung, menyerang Ling Han. Mengapa saya tidak berani? Kamu pikir kamu siapa? Ling Han bergerak, menyambut serangan masuk Hu Luo. Peng, dua serangan mereka bentrok, dan kekuatan yang menakutkan merobek ruang saat beberapa retakan muncul. Dia telah memblokirnya, semua orang tidak percaya.
Sebelumnya, Ling Han telah melampaui dewa karena dia telah menyalurkan setetes esensi darah Raja Surgawi. Tetapi sekarang dihadapkan dengan Raja Suci sejati, dia masih tak terkalahkan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tidak mustahil, Cai Miao bergumam, bergidik. Dia masih memiliki hayalan bahwa Hu Luo akan menyelamatkannya setelah semuanya diselesaikan di sini. Tetapi melihat betapa kuatnya Ling Han, dia tidak bisa menahan pikiran yang menakutkan. Kamu benar-benar menggabungkan regulasi dari dua alam. Hu Luo menarik napas tajam. Di permukaan, sepertinya mereka setara. Namun dia jelas bahwa dia lebih lemah dari Ling Han, fakta yang hanya dia sembunyikan. Ling Han mampu menggabungkan regulasi dari dua alam. Ini secara alami bukan rahasia di Heaven Crossing Alliance. Tetapi Hu Luo tidak dapat membayangkan sama sekali bahwa tingkat sungai abadi tiba-tiba dapat memiliki tingkat budidaya tingkat kejadian, dan bahkan berhasil menggabungkan peraturan dua alam di tingkat Genesis Tier. Ini praktis seperti mimpi. Terkejut, Ling Han tertawa keras, menyerbu ke arah Hu Luo. Dia menyalurkan 9 surga api, yang berbentuk bila api, dan menyerang dengan liar pada Raja Suci tua ini. Daripada menyebutnya sebagai kejutan, akan lebih baik menyebutnya sebagai kejutan. Baru sekarang Hu Luo tahu. Tidak heran Ling Han berani melangkah kembali dengan berani seperti ini ke alam abadi. Ternyata, dia benar-benar memiliki metode yang luar biasa untuk melepaskan kecakapan pertempuran pada tingkat tahap puncak tingkat sempurna dari tingkat kejadian, dan selanjutnya menggabungkan peraturan dari dua alam. Jika dia mau, bukankah dia bisa segera merobek ruang terbuka dan masuk ke alam surgawi? Namun ini hanya imajinasi liarnya. Meskipun Ling Han sangat kuat sekarang, kekuatan dan tingkat kultivasi ini bukan miliknya, jadi tidak mungkin dia bisa membuka pintu ke alam surgawi. Orang suci lainnya dari klan Hu dapat mengetahui seberapa kuat Ling Han sekarang, dan Raja Suci lainnya segera melompat keluar, bergabung dengan Hu Luo untuk menyerang Ling Han. Kamu datang untuk menyerahkan dirimu sampai mati? Ling Han bertanya dengan nada mengancam. Satu-satunya yang akan mati adalah kamu, Hu Luo berseru. Karena dia sudah tahu bahwa kepercayaan Ling Han berasal dari dirinya sendiri, dia secara alami mengerti bahwa tidak ada tanah terlarang lainnya yang bersekutu bersama untuk menargetkan klan Hu, dan sebaliknya merasa lega. Selama dia membunuh Ling Han, itu tidak masalah. Warisan Raja Surgawi akan menjadi milik mereka. Mati, dia bergabung dengan Saint King lainnya, memulai rentetan serangan terkuat di Ling Han. Ling Han dengan santai menangkis beberapa serangan, dan berkata, kalian mungkin belum tahu kan, saya telah membunuh setidaknya 100 Demon Master di Netherworld, dan ada lebih dari 20 iblis surga di antara mereka. Dengan hanya sedikit dari Anda sekarang, itu jauh dari cukup. Dia pasti mengoceh omong kosong, pikir Hu Luo dan Raja Suci lainnya. Jika tidak, semangat juang mereka pasti akan hancur dalam sekejap. Apakah Anda percaya atau tidak? Itu tidak masalah. Dalam 3 langkah, saya akan mengirim Anda berdua ke kematian Anda. Ling Han menstimulasi 9 surga api. Meskipun dia akan bisa menang bahkan tanpa menggunakan ini, itu pasti tidak mungkin baginya untuk membunuh mereka berdua dalam 3 gerakan. Dia dengan agresif menekan mereka, dan bahkan jika Hu Luo adalah orang hebat di antara para Raja Suci, jadi apa? 1 gerakan, 2, dan dia sudah dalam kesulitan, dan kemudian dengan serangan dari pedang yang menyala yang telah dia bentuk dari 9 surga api, tubuh fisik dan jiwanya terbakar abis. Ketika orang suci lain dari klan Hu melihat ini, mereka semua ketakutan, dan buru-buru membuka jalur emas mereka, berencana untuk melarikan diri. Namun Ling Han menggunakan teknik pembuangan untuk melemparkan mereka ke dalam dimensi yang terpisah, dan ketika mereka kembali, dia membunuh masing-masing dengan 1 serangan pedang seolah-olah dia hanya sedang menyembelih hewan. 6 orang suci semuanya dieliminasi secara praktis dalam sekejap. Yang lainnya mati rasa karena terkejut dan merasa bahwa dunia ini terlalu nyata. Meskipun Ling Han juga telah membunuh seorang Saint sebelumnya, itu hanya 1. Siapa yang telah melihat orang suci dibunuh dalam jumlah besar seolah-olah mereka hanyalah sayuran di atas balok pemotong? Ling Han benar-benar tak terkalahkan. Di masa lalu, sarana untuk kekuatannya tidak mungkin bertahan selamanya,
karena dia hanya bergantung pada setetes esensi darah Saint King, tapi sekarang, tidak hanya dia bisa lebih kuat, dia bahkan telah membunuh 2 Raja Suci kali ini. Tanyakan saja siapa lagi yang masih belum yakin dengan kekuatan superiornya. Ling Han, Ling Han, Ling Han. Para murid semua melepaskan gelombang sorak-sorai tsunami. Adegan ini akan selamanya ada dalam ingatan mereka, dan juga akan diturunkan dari generasi ke generasi. Ling Han tersenyum pada masa, ekspresi kebanggaannya melintas sebelum menghilang dengan cepat. Ini bukan kekuatan sejatinya, dan lebih jauh lagi, 3 peningkatan kekuatannya telah habis. Jika orang suci lain datang, bahkan jika itu hanya orang suci kecil, dia hanya akan bisa bersembunyi di dalam menara hitam. Namun, setelah pertempuran ini, namanya pasti akan dikenal di seluruh dunia, dan bahkan tanah terlarang pun akan dipindahkan. Apakah mereka masih berani membuat musuh darinya? Siapa yang tahu jika Ling Han masih bisa menunjukkan kekuatannya lagi? Ling Han mengambil alat roh spasial yang dimiliki orang suci dari klan Hu. Dan ada banyak sumber daya budidaya di antara mereka yang dia serahkan ke akademi. Ini dianggap sebagai bagian kecil dari kompensasinya kepada mereka. Adapun sisanya, itu harus menunggu ketika dia menyapu tanah terlarang 8 batu untuk mendapatkannya kembali untuk mereka. Klan Hu masih memiliki Raja Suci, dan masih sangat kuat di antara banyak tanah terlarang. Tetapi Raja Suci ini tidak berada di tahap puncak, dan dengan begitu banyak orang suci yang sekarat sekaligus, klan Hu pasti akan mulai menurun. Chapter 1609. Cabang Zaitun. Pertarungan ini memang ditakdirkan untuk berdampak luas, namun untuk saat ini, efek tersebut belum terpantul, karena penyebaran berita membutuhkan waktu. Alam semesta terlalu kolosal. Tidak ada yang berubah dalam hidup Ling Han. Dia terus berkultivasi, dan mengaitkan masalah penggabungan peraturan dari 2 alam dengan Kaisar Hujan, Suran, Dingping dan yang lainnya, dan mereka juga mulai mencoba melakukan hal yang sama. Masih ada peraturan dari dunia bawah di Menara Hitam. Setelah berkultivasi di bawah pohon reinkarnasi selama sebulan, orang suci tanpa perasaan, Dingping, Jiu Yao, Suran, dan yang lainnya menggelengkan kepala. Mereka benar-benar tidak dapat menggabungkan peraturan kedua alam. Keduanya tidak dapat digabungkan sama sekali. Paling-paling mereka hampir tidak bisa hidup berdampingan. Tetapi begitu mereka keluar dari Menara Hitam, peraturan dunia bawah yang mereka pegang pasti akan dihapus oleh langit dan bumi dari alam abadi. Hanya Kaisar Hujan yang masih dalam pengasingan, dan 2 bulan kemudian, dia berhasil menggabungkan peraturan 2 alam tingkat terendah. Meskipun itu adalah tingkat yang paling rendah, itu cukup untuk mengejutkan semua orang. Di mana ada yang pertama, di situ ada yang kedua. Itu hanya masalah waktu. Ling Han juga tidak bisa tidak sangat terkesan oleh saudara keduanya ini. Kaisar Hujan tidak memiliki menara hitam, dia juga tidak mengembangkan teknik Raja Surgawi. Dia telah menyelesaikan semua ini sendiri, satu langkah demi satu, menciptakan jalur lebar yang akan membuat orang lain terkejut. Ini benar-benar keajaiban seni bela diri. Sebelumnya, semua orang memiliki pil alkimia yang ditinggalkan Ling Han. Dengan demikian, mereka semua sudah dekat dengan tingkat sungai abadi sekarang, dan dengan kaisar alkimia di sisi mereka, ditambah dengan fakta bahwa mereka sendiri adalah keajaiban, tidak perlu khawatir tentang pemahaman tingkat kultivasi. Bahkan jika mereka ingin tingkat kultivasi mereka melambat, itu tidak mungkin. Ling Han mengangguk. Setelah semua orang maju ke tingkat sungai abadi, dia akan dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan resep pil sehingga efek obat tidak akan begitu kuat, yang akan memungkinkan mereka semua untuk dapat menggunakannya. Tentu saja, fakta bahwa efek obatnya begitu keras juga menunjukkan betapa kuat efeknya, dan jika dia menyesuaikan resep pil, itu pasti akan menyebabkan penurunan yang besar pada efek obatnya. Dia kembali sibuk, mempelajari resep pil setiap hari, atau mendiskusikan seni formasi dengan orang suci hati yang tenang sementara dia terus mengumpulkan kekuatan asal. Menerobos ke tingkat sempurna dari tingkat sungai abadi sudah dekat. 3 bulan kemudian, Permaisuri akhirnya mengambil langkah penting.
dan telah membentuk 1.000.000 bintang, secara resmi naik ke tingkat puncak tingkat sungai abadi. Ini menarik kesengsaraan surgawi, tetapi karena permaisuri memiliki 9 doppelganger, dia dapat mendistribusikan serangan yang dia dukung, yang setara dengan melemahkan kekuatan kesengsaraan surgawi sebanyak 10 kali. Selain itu, 9 doppelgangernya juga dapat secara bersamaan menangkis kesengsaraan surgawi, dan kekuatan gabungan dari 10 dari mereka akan semakin melemahkan kesengsaraan surgawi sebanyak 10 kali lagi, yang setara dengan dia hanya harus mempertahankan 1/100 dari kekuatan kesengsaraan surgawi. Secara alami itu adalah sepotong kue. Berikutnya, Ling Han akhirnya siap, dan juga maju ke tingkat yang sempurna, dan mulai menanggung kesengsaraan surgawinya sendiri. Kesengsaraan surgawinya akan menakutkan bagi orang lain karena dia harus menghancurkan tulang ketuhanannya sendiri sehingga mereka akan marah selama kesusahan surgawi. Weng, jalur emas tiba-tiba turun dari galaksi, dan orang suci mungkin tiba-tiba meliputi area tersebut. Starsen Sein dan Sein lainnya semuanya muncul. Pengunjung itu pasti seorang suci. Saya Blue Feather, dan saya berasal dari White Rainbow Forbidden Land. Jalan emas bubar, dan seorang suci muncul. Namun, ada juga 3 junior di belakangnya. Mereka semua berada di Eternal River Tier, masing-masing memiliki sifat raksasa di antara manusia. Salam, Senior. Starsen Sein membungkuk. Ini adalah Raja Suci. Raja Suci bulu biru mengangguk. Dia melihat ke arah langit, dan ketika dia melihat bagaimana Ling Han mengambil inisiatif untuk menghancurkan tulang ketuhanannya sendiri untuk ditempa oleh kesengsaraan surgawi, dia tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sedikit keterkejutan. Bahkan Raja Suci seperti dia akan ternganga karena terkejut dengan pemandangan ini. Anak ini, apakah Ling Han? Dia bertanya. Sebagai balasan untuk senior, tepatnya. Starsen Sein menjawab dengan hormat, hatinya juga sedikit tertekan. Pada awalnya, dia adalah elit terkuat di beberapa ratus galaksi, dan bahkan ketika banyak orang suci melihatnya, mereka harus dengan hormat memanggilnya sebagai senior. Tapi sekarang, dia telah menjadi junior karena pengunjungnya adalah Raja Suci. Raja Suci bulu biru terdiam beberapa saat, lalu berkata, dikabarkan bahwa beberapa orang dari 8 batu tanah terlarang semuanya mati di sini. Iya, kata Starsen Sein singkat namun komprehensif, meski hatinya bergetar. Berita dari pertempuran sebelumnya akhirnya menyebar ke berbagai negeri terlarang. Ceritakan detail pertempuran itu, perintah Raja Suci bulu biru. Starsen Sein menghubungkan pertempuran dari awal hingga akhir, dan tidak menambahkan sedikit pun, dia juga tidak mengurangi sedikit pun. Dia hanya menggambarkan pertempuran dari sudut pandangnya. Lebih jauh, ia bahkan menarik ingatannya sendiri untuk merekonstruksi keadaan saat itu. Melihat 2 Raja Suci bekerja sama untuk menyerang Ling Han, namun malah terbunuh oleh Ling Han dalam 3 gerakan, Raja Suci bulu biru tidak dapat membantu perubahan drastis dalam ekspresinya. Sebelum ini, meskipun dia sudah mengkonfirmasi berita tentang 2 Raja Suci yang sekarat dalam pertempuran, dia masih memiliki keraguan, dan berpikir mungkin saja beberapa tanah terlarang yang kuat telah bergerak, dan menggunakan nama Ling Han untuk membunuh 2 Raja Suci. Tapi sekarang dia bisa memastikan bahwa tebakan sebelumnya salah. Pria muda ini sangat kuat. Di belakangnya, ketiga anak muda itu juga menunjukkan ekspresi kaget. Mereka benar-benar tidak bisa mempercayainya, seorang pria yang tingkat kultivasinya bahkan lebih rendah dari mereka benar-benar berhasil membantai orang suci, dan orang yang dibantai bahkan adalah Raja Suci, dan lebih jauh lagi, itu bukan hanya satu. Blue Feather Sein King menarik ekspresi keheranannya. Dia sudah memutuskan untuk menjaga hubungan baik dengan Ling Han, dan sambil tersenyum berkata, hanya penderitaannya di surga yang begitu mengejutkan, tidak heran dia memiliki metode yang membingungkan. Dia tidak berbicara lebih jauh. Jelas ingin menunggu sampai Ling Han selesai menanggung kesengsaraan surgawi untuk berbicara dengannya. Starsen Sein tidak berani mengambil inisiatif untuk berbicara, dan dia juga tidak bisa pergi. Dia hanya bisa berdiri di satu sisi, hatinya semakin tertekan. Sekarang, dia hampir menjadi pengawal spesialis, dan bisa diharapkan bahwa Blue Feather Sein King hanya yang pertama,
akan ada lebih banyak Star Sensei yang datang. Setengah hari kemudian, Ling Han telah selesai menanggung kesengsaraan surgawi, dan dengan menyalurkan setetes cairan sejati yang tidak bisa dihancurkan, tubuhnya langsung direformasi, sama sekali tidak terluka. Ini secara alami membawa kejutan lain ke Blue Feather Saint King dan yang lainnya. Teman muda, Raja Suci Bulu Biru memanggil Ling Han, semuanya tersenyum. Ling Han turun, dan menyapa dengan tangan terkatup, "Salam, senior." Raja Suci Bulu Biru berhenti sebentar, dan kemudian melanjutkan, "Teman muda, keberhasilan militermu luar biasa, bahkan berhasil membantai Raja Suci. Saya tidak berani menyiarkan seorang senior di depan Anda. Jika Anda marah, dan membunuh saya juga, apa yang harus saya lakukan?" Saat dia mengucapkan kata-kata terakhir, dia tersenyum. Secara alami, dia sengaja bercanda dengan Ling Han. "Panggil saja aku kakak," katanya. Ketiga junior dari White Rainbow Forbidden Land semuanya membeku. Di dalam hati mereka, Grand Elder selalu serius dan keras, dan dia adalah otoritas absolut. Namun sekarang, mereka benar-benar melihatnya bercanda, membuat mereka merasa seolah-olah persepsi mereka tentang dunia akan segera runtuh. Selanjutnya, kakak, Ling Han juga menyeringai, dan menjawab, "Kalau begitu aku akan menuruti dengan rendah hati. Dia telah membunuh Saint Kings, dan lebih jauh lagi, itu bukan hanya satu, jadi jika dia terus melakukan tindakan junior, itu malah akan menyebabkan Saint merasa tidak nyaman. Meskipun dia sekarang hanya di Eternal River Tier, bagaimana jika dia tiba-tiba menjadi marah, dan kembali menjadi kuat?" Ling Han berbicara dengan Raja Suci Bulu Biru untuk waktu yang sangat lama, terutama tentang masalah penggabungan kedua alam. White Rainbow Forbidden Land tidak bergabung dengan Heaven Crossing Alliance, tapi tidak menghalangi mereka untuk menjadi kuat, juga tidak menghalangi mereka untuk mengetahui bagaimana membuka pintu ke alam surgawi. Sebelumnya, semuanya hanyalah fantasi. Mereka secara alami tidak tertarik untuk bergabung dengan Heaven Crossing Alliance. Tetapi sekarang Ling Han telah muncul, terutama ketika dia bahkan telah membunuh Saint Kings. White Rainbow Forbidden Land secara alami mengarahkan hati mereka padanya. Mereka bertekad untuk naik ke kapal ini, dan bahkan jika penggabungan kedua alam pada akhirnya gagal, mereka akan dapat masuk ke alam surga melalui bantuan Ling Han. Jadi, kali ini, Raja Suci Bulu Biru sendirilah yang muncul secara pribadi. Chapter 1610. Pengumpulan Orang Suci. Akhirnya, White Rainbow Forbidden Land membentuk aliansi dengan Ling Han. Jika salah satu dari mereka bermasalah, yang lain akan memberikan bantuan. Ini adalah ekspresi niat baik dari Raja Suci Bulu Biru ke Ling Han. Jika tidak, apakah negeri terlarang Pelangi Putih harus mengkhawatirkan orang lain menggunakan kekerasan pada mereka? Orang-orang dari tanah terlarang Pelangi Putih belum pergi ketika tanah terlarang yang baru telah tiba. Itu adalah tanah terlarang ekstrim, dan mereka juga dipimpin oleh seorang Raja Suci, yang memiliki 4 junior bersamanya. Karena dia membawa junior bersamanya, dia secara alami tidak bermusuhan. Kemudian, ada beberapa tanah terlarang lainnya yang tiba, dan tiba-tiba, Wood Figure Planet tiba-tiba memiliki banyak orang suci. Jumlah mereka hampir melebihi jumlah tingkat sungai abadi. Itu secara praktis cukup untuk membuat orang bertanya-tanya apakah itu tingkat sungai abadi yang lebih sulit dijangkau daripada tingkat kejadian. Setelah orang suci dari tanah terlarang melihat kenangan dan gambaran pertempuran antara Ling Han dan Huluo dan Raja Suci lainnya, mereka semua sangat sopan kepada Ling Han. Di depan para elit tertinggi ini, berapapun usia, latar belakang, dan bakat tidak lebih dari kata-kata kosong. Kekuatan sejati adalah satu-satunya hal yang mereka anggap serius. Ling Han memenuhi syarat untuk menjadi sederajat dalam hubungan mereka. Atmosfer di Wood Figure Planet juga menjadi sangat damai karena hal ini. Semua orang suci membuat kesepakatan aliansi dengan Ling Han, dan bahkan ada banyak sekali negeri terlarang yang bahkan lebih menentukan, ingin menjalin hubungan dengan Ling Han melalui pernikahan. Di mata mereka, hanya aliansi semacam ini yang paling bisa diandalkan. Namun Ling Han menggelengkan kepalanya. "Serius,
Menjalin hubungan dengannya melalui pernikahan bukanlah lelucon. Bagaimana jika itu menarik kekasih cemburu kecilnya itu? Mereka semua akan langsung dihancurkan. Banyak sekali tanah terlarang yang secara alami memberikan banyak hadiah yang sangat berharga, tetapi tidak ada logam ketuhanan tingkat suci yang diinginkan Ling Han itu terlalu berharga. Mungkin tidak ada banyak bagian bahkan di seluruh tanah terlarang. Sangat tidak mungkin hadiah yang sangat berharga itu akan diberikan pada pertemuan pertama. Jika mereka tidak mau memberikannya, maka dia harus membeli dari mereka, memanfaatkan fakta bahwa begitu banyak orang suci yang hadir. Ling Han dengan tegas melakukan pertukaran harta karun. Mereka secara alami akan memberinya wajah saat ini. Semua negeri terlarang berpartisipasi. Namun, tidak semua tanah terlarang memiliki raja suci, juga akan ada tanah terlarang yang lebih lemah dan lebih kuat. Jadi, jika mereka tidak memiliki seorang raja suci, mereka akan mengirimkan seorang suci agung, dan jika mereka bahkan tidak memiliki seorang suci agung, maka seorang suci menengah akan datang, dan jika mereka masih tidak memiliki seorang suci menengah itu tidak mungkin. Mereka yang bisa menjadi tanah terlarang setidaknya akan memiliki orang suci menengah di barisan mereka. Ling Han mengeluarkan daun pohon reinkarnasi, dan menyeduh secangkir teh di depan mereka, dan meminta setiap orang suci menyesap sedikit. Tiba-tiba, semua orang suci menjadi bersemangat. Hal ini memungkinkan mereka untuk memahami Dao. Ini terlalu luar biasa, harta yang berharga, ini wajar. Bukan hanya mereka, bahkan jika ini berada di alam surgawi, Raja Surgawi juga dapat memahami peraturan langit dan bumi melalui daun pohon reinkarnasi. Tentu saja, daun pohon reinkarnasi Ling Han terlalu ortodoks karena dihasilkan melalui proses yang dipercepat. Mereka pasti tidak akan berpengaruh pada Raja Surgawi, dan efeknya bahkan pada tingkat asal ascending dan tingkat istana abadi juga akan sangat ringan. Tetapi untuk membagi tingkat jiwa dan memutuskan tingkat duniawi, ini masih bisa disebut harta surgawi tertinggi. Lalu bagi para orang suci ini, bagaimana mungkin ini tidak cukup mengagumkan? Ling Han menggunakan daun teh ini untuk ditukar dengan logam surgawi tingkat suci untuk terus meningkatkan tingkat pedang iblis-iblis. Sebelumnya, meskipun dia telah memperoleh semua barang milik lebih dari 100 master iblis, materi suci yang mereka miliki sangat terbatas, dan tidak cukup untuk meningkatkan nilai pedang iblis-iblis ke level lain sama sekali. Semua orang suci mengeluarkan logam ketuhanan tingkat suci mereka untuk diperdagangkan, tetapi bagi Ling Han, ini hanyalah ukuran yang sama sekali tidak memadai. Banyak tetesan kecil membuat lautan. Ling Han membuat janji dengan para orang suci. Pertukaran semacam ini akan efektif dalam jangka panjang. Meskipun beberapa orang suci iri dan memiliki keinginan untuk merampoknya, mereka kemudian memikirkan gambaran ingatan yang menggambarkan bagaimana Ling Han secara praktis membunuh dua raja suci dalam sekejap yang mereka lihat sebelumnya, serta mengingat berita yang juga telah menyebar dari sisi Netherworld, di mana Ling Han telah membantai lebih dari 100 Demon Master dalam satu pertempuran, dan bahkan ada lebih dari 20 Heaven Demon di antara mereka. Ketika berita ini menyebar, para raja suci itu menjadi semakin sopan kepada Ling Han, dan sikap para orang suci agung dan orang suci menengah secara praktis bisa disebut rendah hati. Lihat, kartu trufnya bisa digunakan lagi dan lagi, jadi siapa yang tahu berapa kali dia bisa menunjukkan kekuatannya selama ada waktu lain. Para raja suci di sini mungkin cukup bagi Ling Han untuk melakukan pembantaian lagi. Kekuatan secara alami dihasilkan melalui pertempuran. Apakah lebih dari 100 raja iblis dan 2 raja suci masih belum cukup bagi Ling Han untuk membangun kekuatannya? Bahkan di hati berbagai tanah terlarang, Ling Han juga setara dengan dewa iblis. Sekarang, selain dari beberapa tanah terlarang yang sangat terpencil dan tertutup, dapat dikatakan bahwa nama Ling Han dikenal di seluruh dunia, dan dia dapat melanjutkan sepenuhnya hanya dengan bergantung pada wajahnya. Beberapa bulan kemudian, para tetua agung dari berbagai negeri terlarang semuanya pergi, tetapi sejumlah besar generasi muda tetap tinggal, ingin mempererat hubungan persahabatan mereka dengan Ling Han. Bahkan ada banyak sekali yang sangat cantik yang bisa menandingi peri dewa dalam penampilan mereka, dan tujuan mereka sangat tidak murni. Ling Han benar-benar mengabaikan mereka. Setelah menerobos ke tingkat yang sempurna, dia pertama kali baru saja menuliskan formasi 9 kematian tak terbatas pada tulang ketuhanannya.
jumlahnya telah melonjak dari 27 menjadi 99, yang bahkan membuat orang suci hati yang tenang tercengang. Namun, bahkan 99 formasi pembunuhan tidak mungkin bisa menandingi Small Saint. Genesis Tier terlalu sulit untuk dibobol, dan begitu mereka menjadi Saint Tier, kemampuan mereka secara alami akan menjadi sangat kuat. Selanjutnya, Ling Han terus bekerja keras dalam kultivasi. Sekarang, dia memiliki cukup pil alkimia untuk memungkinkannya bergegas ke tahap puncak dari tingkat yang sempurna. Karena itu masalahnya, dia secara alami tidak perlu melakukan sesuatu seperti melakukan perjalanan eksplorasi di beberapa situs kuno. Dia hanya harus bekerja keras untuk berkultivasi di bawah pohon reinkarnasi. Waktu berlalu dengan tenang, dan sama sekali tidak ada pergerakan dari 8 batu tanah terlarang sama sekali. Bahkan 2 raja suci mereka telah mati, jadi mereka bahkan tidak berani berbicara tentang masalah balas dendam. Bagi mereka, merupakan keberuntungan bagi mereka bahwa Ling Han tidak mencari mereka untuk membuat masalah, dan mereka dengan patuh menundukkan kepala dan berperilaku. Dalam sekejap mata, 3 tahun lagi telah berlalu. Permaisuri telah membentuk 9.999.999 bintang, dan hanya berjarak 1 bintang dari ujung tingkat puncak tingkat sungai abadi. Tetapi pada saat ini, bahkan jika permaisuri adalah janin surgawi tertinggi, dia juga mencapai kemacetan. Dia tidak bisa membuat langkah terakhir itu. Dia memulai pengasingan yang dalam di bawah pohon reinkarnasi, bertekad bahwa dia tidak akan berhenti kecuali dia telah mengambil langkah terakhir itu. Setelah Heavenly Phoenix Divine Maiden kembali ke alam abadi, tingkat kultivasinya melonjak seolah-olah dia memiliki kode curang. Warisan dari 3 Raja Suci Phoenix sejati sepenuhnya meningkatkannya, dan ditambahkan dengan bantuan pil alkimia dan pohon reinkarnasi, dia telah melonjak ke tingkat sempurna dari tingkat sungai abadi, dan mulai mencoba menerobos ke tingkat Saint Tier. Dia bahkan tidak berpikir ingin menumbuhkan tingkat puncak dari tingkat sungai abadi. Ding Ping, Jiu Yao, dan yang lainnya juga mencapai tingkat ekstrim terendah dari tingkat sungai abadi. Kaisar Hujan bahkan lebih mengesankan karena dia telah maju ke tingkat ekstrim yang tinggi dari tingkat sungai abadi, dan lebih jauh lagi, dia telah menggabungkan peraturan dari 2 alam pada tingkat ekstrim yang tinggi. Keberuntungan tidak terlalu buruk. Meskipun saya tidak mendapatkan banyak logam dewa tingkat suci, saya secara tak terduga memperoleh darah merah tua dan logam dewa lembah ungu, dan bersama dengan bulu surgawi Phoenix yang saya dapatkan sejak lama, saya sekarang hanya kehilangan tanduk naga sejati. Ketika saya telah mencapai tingkat puncak dari tingkat sungai abadi, saya akan mencari Long Xiangyu dan melakukan perjalanan ke suku panjang, dan mendapatkan tanduk naga sejati untuk memenuhi persetujuan saya dengan Kaisar Petir dan Api Surgawi. Namun, kali ini, saya tidak membawa Huniu lagi. Bukankah akan sangat buruk jika saya tersesat dalam kegelapan? Oleh karena itu, saya harus pergi hanya setelah saya mencapai tingkat puncak dari tingkat sungai abadi. Itu akan lebih aman. Dalam 3 tahun ini, Ling Han juga mencapai tahap puncak tingkat sempurna dari tingkat sungai abadi, dan harus bekerja keras untuk mengambil langkah terakhir ke tingkat berikutnya. Dia menelan pil setiap hari, dan melanjutkan penumpukannya. Dia juga memahami Dao di bawah pohon reinkarnasi setiap hari untuk meningkatkan pemahamannya tentang tingkat kultivasi. Begitu dia menerobos, dia akan bisa melayang ke langit. 2 bulan kemudian, dia bergegas keluar dari menara hitam dan masuk ke galaksi. Tiba-tiba, awan gelap menggulung, dan guntur menggelegar. Kesengsaraan surgawi ada di sini. Bersambung ke chapter 1611. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.